di acara gathering kita malam hari ini via Zoom. Di sini ada Niko, ada Pak Adi Gunawan, ada Dr. Armin juga, ada Joe, ada Dr. Luigi nih di bawah ya, ada Dr. Luigi. Ya, keren. Ya, thank you semua udah waktu ya. Nah, oke, saya mau buka dengan kita selalu tahu, ini sudah diulang-ulang sih, cuman penting sekali ya. Dalam bahasa Chinese, krisis itu disusun dari dua kata, yaitu bahaya dan kesempatan. Nah, Bapak dan Ibu, kita sekarang memang masuk ke dalam masa yang dibilang krisis gitu ya. Dari awal bulan Maret, semua orang, kita adalah member asosiasi namanya AP2LI. Itu grup MLM yang legal, semua masuk ke dalam asosiasi. Di Indonesia ada 2 asosiasi, APLI dan AP2LI. Kita kebetulan berada di namanya AP2LI gitu ya. Nah, di waktu kita masuk masa pandemi itu, semua orang juga panik. Bahasannya adalah krisis, semua ngomong soal krisis gitu. Cuman dari dulu, saya memang orang yang selalu dari dulu ya, puji Tuhan, dari dulu pengalaman saya melewati masa krisis dengan baik gitu ya. Kita malah selalu panen di masa krisis. Nggak tahu kenapa, saya juga bingung kadang-kadang ya. Cuman saya selalu menyingkapi itu. Waktu kita masuk ke dalam masa krisis, jangan pernah takut gitu, karena selalu ada 2 sisi dari krisis, yaitu kesempatan dan bahaya. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Kalau saya selalu pilih pasti ada kesempatan di sini gitu. Orang-orang sukses dari dulu, Bapak dan Ibu, semua orang-orang yang sukses yang bisa naik dengan cepat itu dibantu oleh krisis. Nah, kita semua tahu waktu krisis ekonomi tahun 98 pun banyak orang-orang yang tiba-tiba menjadi sukses gitu. Dunia MLM pun sama. Mungkin orang bilang, wah jualan obat enak sih, jualan apa sih namanya, suplemen, ada yang jualan kesehatan, kan gampang memang di situ dunianya. Enggak juga. Di MLM cuman beberapa yang bisa berhasil melewati dengan baik gitu ya. Salah satunya kita. Nah, yang lain banyak juga yang menderita, Bapak dan Ibu. Yang sukses-sukses juga, saya dengar cerita-cerita mereka mesti ganti produk lah. Mereka jadi jualan-jualan hand sanitizer. Mereka benar-benar ganti core produk. Kalau kita enggak, kita tetap setia di jalur kita sudah tahu kelebihan kita di backup sama perusahaan farmasi yang luar biasa gitu ya. Belum ada di Indonesia MLM yang bisa menggait farmasi. Itu penting sekali Bapak dan Ibu tahu. Bedanya apa sih? Tadi di grup ada bagi-bagi, ada SOP inilah, ada SOP itulah, ya kompetitor berusaha mengikutin lah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ada orang bilang, nih ada SOP juga nih. Kemarin Niko kasih tahu saya tuh, bagus juga jawabannya. Kalau ada orang bilang, nih ada SOP-nya nih, segala macam, kompetitor bilang salmonnya sama atau apa. Coba lihat aja di box-nya, tanya, ada nggak tulisan salmon ovari peptide di box-nya gitu ya. Itu paling penting Bapak dan Ibu. Nah, kelebihan kita adalah kita perusahaan farmasi Bapak dan Ibu. Jauh sebelum di Indonesia booming kayak sekarang kan lagi penelitian bicara soal NK-cell lah. NK-cell bisa membantu mengatasi COVID dan lain-lain. Jauh sebelum itu kita bawa produk eksekusi yang memang untuk meningkatkan NK-cell di dalam tubuh gitu. Jadi Bapak dan Ibu waktu bergabung di AFC, Bapak dan Ibu menerima produk-produk yang menjadi market leader dan trendsetter gitu Bapak dan Ibu ya. Itu kelebihan kita. Bapak dan Ibu harus tahu kelebihan kita dengan MLM lain. Kita di backup sama farmasi yang luar biasa. Otak-otak yang bekerja di AFC itu profesor, kelasnya S3, dia udah umurnya udah 50-60 tahun Bapak dan Ibu. Mereka adalah peneliti, inventor, seluruh hidup mereka habisin untuk penelitian itu Bapak dan Ibu. Nah, of course, Mas, di bulan ini kita masuk ke bulan Maret itu masa awal kita pandemi gitu ya, masuk ke dalam masa krisis. Ternyata sales kita booming sales tertinggi yang pernah kita capai itu terjadi di bulan Maret ternyata waktu masuk ke dalam krisis itu. Nah di situ aja kita bisa lihat gitu. Oh ternyata demand untuk produk kita memang super luar biasa. Orang sudah trust sama brand kita gitu ya. Penjualan luar biasa. Habis itu April mulai kayaknya waktu itu kita masuk lockdown, jadi orang mulai bingung, mungkin agak menyesuaikan diri, jadi itu agak stagnasi, turun dikit di bulan April.
Di bulan Mei itu mulai naik lagi gitu. Nah, kemarin itu di ini bulan apa nih? Bulan Juni ya. Juni kita cek ya, tanggal 1 sampai cuman 9 hari. Dalam 9 hari itu kita Juni 1 sampai Juni 9 saya meniko review, oh ternyata salesnya udah itu melewati di bulan Maret yang paling tinggi itu. Jadi kita sangat super hebat sekali gitu. Nah, kenapa kita bisa seperti ini? Karena kita bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, saya bersyukur sekali punya tim-tim yang ada anak-anak mudanya, ada Niko, ada mereka yang sudah mulai Zoom duluan, dan kita pun di manajemen belajar, oh ternyata kita harus cepat masuk Zoom dari awal gitu ya. Nah, kita bisa langsung masuk ke dalam Zoom dan kita mengikuti, ya puji Tuhan banget kita bisa mengikuti gitu. Maksudnya nggak sampai orang sekarang beberapa MLM bahkan baru mau mulai masuk ke Zoom gitu. Sedangkan kita, Niko sendiri sehari bisa kayak 4-5 Zoom gitu. Nah, puji Tuhan banget kita bisa tetap stabil dan terus naik gitu. Pertama kita di backup oleh teknologi. Yang kedua juga kita banyak member-member yang milenial baru bergabung gitu. Jadi kita juga merasakan efeknya gitu ya. Secara itu tadi kita bilang kita pilih untuk mengikuti bahwa kita nggak akan kena krisis. Kita ikut ambil yang waktu kita melihat krisis itu kita pilih yang kesempatan gitu ya. Nah, kita sudah terbukti nih saat ini penjualan kita luar biasa di bulan tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sudah mengalahkan sales tertinggi kita di bulan Maret gitu. Nah, Bapak dan Ibu buat yang masih baru belajar Zoom dan lain-lain, tenang, masih panjang waktunya ini Bapak dan Ibu ya. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa terus beradaptasi. Buat yang masih pejuang-pejuang klasik, nah kita juga sudah ada kabar gembira, PSBB mulai diangkat. Cuman saya berharap Bapak dan Ibu tetap berhati-hati kalau mau berprospek, ketemu orang, tetap jaga ya, jangan anggap remeh COVID-19 itu. Karena itu sangat ya sangat real, the danger is real. Kita pakai tutup masker, perlindungan gitu ya, jaga jarak itu harus selalu Bapak dan Ibu. Saya tetap setiap hari berdoa supaya Bapak dan Ibu tetap bisa make money di sini gitu. Itu fokus kita di AFC. Kalau ditanya apa sih fokus, waktu itu kita ditanya di AP2LI, fokus Bapak apa sih di AFC? Fokus kita cuman biar member bisa tetap dapurnya ngebul dan ngebulnya kenceng. Fokus kita supaya Bapak dan Ibu tetap konnichiwa-nya setiap hari dapat. Nah, gimana caranya supaya bisa tetap terjadi? Kita tahu sekarang kan agak sulit nih untuk ketemu orang nggak percaya kita. Bahkan keluarga kita pun mau ditemuin agak sulit. Oh, kamu habis ketemu siapa gitu. Jadi mereka juga tanda tanya, ini kamu habis ketemu siapa aja? Kadang-kadang saya pergi sendiri kemana gitu, istri saya suka bilang, kamu tidur dulu di kamar yang satu lagi gitu. Jadi kita mesti jaga, benar-benar jaga. Nah kan kadang-kadang sulit untuk seorang networker untuk ketemu orang gitu ya. Nah, sangat beruntung di staff kita juga semua anak-anak milenial, dan kita bilang ini kita bilang ke staff kita ya, kamu kerja di sini bukan cuman terima gaji dan oke ini ada bonus selesai gitu. Cuman kamu kerja di sini ada tanggung jawab moral. Apa ya, kamu bisa mengubah hidup orang menjadi sukses atau tidak dari kamu gitu. Saya udah pesan ke staff kita, kalau kamu nggak bikin konten yang menarik, konten yang orang lihat langsung tertarik bertanya ini apa gitu, maka kerjaan kamu benar-benar secara moral kamu nggak bertanggung jawab gitu. Karena kamu bukan sekedar, kalau begitu masuk AFC, kamu bukan lagi cuma sekedar berkarir di sini, tapi kamu punya tanggung jawab moral, yaitu menolong sesama di luar sana, siapa tahu ada yang membutuhkan gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, gimana cara kita tadi bantu Bapak dan Ibu bisa tetap sukses di sini. Kami di manajemen setengah mati untuk tetap ciptain konten-konten yang menarik Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam satu grup, pasti Bapak dan Ibu akan dapat konten-konten ini di-share dari tim manajemen ke grup-grup peringkat, lalu dari peringkat pasti disebar lagi. Nah, kalau ada yang belum masuk ke grup-grup ini, Bapak Ibu segera hubungin leader-leadernya, masukin saya ke grup dong, jadi saya dapat update WhatsApp gitu, berita-berita. Kita bikin banner-banner yang sekeren mungkin, yang membuat orang kalau di-share tuh, oh ini apa sih, itu berharapan. Nggak mungkin closing.
Kadang-kadang kita bilang ini, posting di sosial media ini, nggak mungkin terjadi closing otomatis. Kita berharap waktu Anda posting gambar-gambar yang kita bikin ini, orang akan bertanya, ini apa sih gitu. Simple, udah kan dari bonus-bonus Bapak dan Ibu posting bonus tuh orang, ini apa sih gitu. Cukup itu Bapak dan Ibu bisa masuk. Nah, kita berharap seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita akan terus backup dengan konten-konten yang super keren, yang bikin orang penasaran, yang kreatif Bapak dan Ibu. Pokoknya menurut kita nih, memang klise banget ya, tapi menurut kita, kalau kita kok lihat kompetitor, konten kita udah paling menarik deh Bapak dan Ibu. Dari desain-desainnya keren gitu ya. Nah, kita bersyukur punya GM seperti Niko yang sangat komit Bapak dan Ibu untuk kesuksesan Bapak dan Ibu. Niko ini kadang-kadang bisa LOP itu bisa di Zoom ini sampai dari pagi sampai malam dia Zoom meeting terus. Bahkan sebelum masuk sini tadi dia bilang, saya lagi Zoom nih Pak, mudah-mudahan bisa masuk karena ini lagi Zoom sama tim ini. Sementara saya mau ngomong, dia bilang saya lagi Zoom sama tim ini gitu. Jadi Niko di sini peranannya super luar biasa. Nah, jadi buat Bapak dan Ibu yang biasa menghubungi Niko terus jawabannya kok lambat ya sekarang ya, karena kita lagi benar-benar fokus di Zoom. Jadi Bapak dan Ibu kalau punya tim butuh bantuan apa, manajemen siap turun untuk membantu Anda via Zoom, bahkan upline Bapak dan Ibu, kami percaya semuanya akan siap untuk membantu buat semuanya bisa sukses. Kami percaya di perusahaan bisa sukses kalau Bapak dan Ibu sukses, gitu ya. Nah, oke, kita sampai di situ tadi kita secara luar biasa, sales kita tetap booming dan kita selalu mengucap syukur. Kemarin kita baru dapat dari Jepang konfirmasi bahwa kita mendapatkan penghargaan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Setiap di bulan Juni itu tahun lalu kita dapat penghargaan, kita berada di peringkat 3 dunia secara sales itu tahun lalu. Tahun sebelumnya waktu kita mulai itu kita peringkat 8 Bapak dan Ibu. Di atas kita ada Thailand, ada Korea, ada banyak lah, kita baru mulai, orang semua menertawakan, nggak mungkin sukses lah AFC, ownernya belum pernah MLM, belum pernah network, siapa yang mau bergabung, dan lain-lain Bapak dan Ibu. Tapi waktu dalam tahun lalu kita naik ke peringkat 3, tahun ini Bapak dan Ibu kita bisa kalahin Singapura. Singapura itu perusahaan yang apa sih namanya, idolanya AFC banget dari dulu gitu ya. Di luar Jepang, Singapura itu nomor 1 ya, Cina of course nomor 1. Tapi di luar Cina itu Singapura tuh tadinya Raja Asia Tenggara. Nah sekarang kita Raja Asia Tenggara baru Bapak dan Ibu per kemarin kita mendapatkan peringkat kedua Bapak dan Ibu. Semua ini berkat Bapak dan Ibu yang berusaha gitu ya, Bapak dan Ibu yang berjuang. Ini penghargaan spesial saya dedikasikan buat Bapak dan Ibu gitu ya. Dan ucapan terima kasih buat kerja kerasnya. Mereka sangat terkesima gimana caranya bisa ngalahin Singapura. Singapura ini nggak main-main Bapak dan Ibu. Perusahaan ini perusahaan besar sekali. Bahkan mereka punya cabang sampai ke Vietnam, Malaysia. Itu daerah kekuasaan mereka gitu. Dan kita bisa kalahin mereka gitu. Hanya dengan jualan 2 produk. Singapura itu jualnya tuh kira-kira ada 100 produkan. Gitu. Jadi mereka sangat terpesona. Gimana caranya bisa seperti ini? Ini impossible bak zaman COVID seperti ini. Saya tahu yang rada kecewa sih Niko. Lo kok belum nomor 1 ya? Tapi kita lawannya Cina, 1 miliar orang gitu ya. Tapi saya percaya kita lagi siapin Bapak dan Ibu. Kemarin kita dikasih surat, bukan kemarin lah, hampir sebulan yang lalu Presiden AFC juga menulis surat. Dia bilang terima kasih untuk Indonesia. Kami akan komit untuk Indonesia. Dia bilang katanya MLM untuk Indonesia khusus katanya, nggak akan ada MLM lain untuk AFC selain dari Indonesia. Dan dari Indonesia boleh pergi ke Malaysia nantinya, boleh pergi ke Thailand, mau kemana pun itu bisa di bawah satu sistem. Mereka komit untuk kita. Jadi kita akan menjadi future business daripada AFC yang baru Bapak dan Ibu. Wah kita bikin histori demi histori dalam beberapa tahun ini Bapak dan Ibu. Karena Indonesia begitu banyak testimoni yang dikasih dari Indonesia gitu Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu share testimoni itu, kita share lagi ke Jepang gitu ya. Mereka tuh kaget gimana ini bisa kayak seperti testimoninya tuh seperti mengalahkan obat. Nah, mereka karena penasaran, mereka ini kan orang penelitian semua, mereka penasaran, nggak ada data yang mendukung ini bisa
mengobati begini begitu, kan mereka selalu bilang data sesuai paten, tapi mereka bingung kok ini bisa sembuh, kok ini bisa sembuh gitu ya. Mereka akhirnya decide untuk ciptain fasilitas research baru senilai 143 miliar rupiah gitu, hanya untuk meneliti makanan kesehatan bisa mengalahkan obat future-nya gitu. Itu semua karena Indonesia, Bapak dan Ibu. Bayangin nggak sih dahsyatnya komitmen AFC untuk kita gitu loh, untuk support kita. Ini kita tuh dibilang kita akan jadi rajanya bisnis mereka gitu, untuk AFC brand ya. Dia bilang gitu, katanya bisnis retail sekarang sudah phase out. Mereka bingung gimana. Kita tuh kayak the new hope buat Jepang loh Bapak dan Ibu. Kebayang nggak sih? Kita bikin history demi history. Nah Bapak dan Ibu, dan kita bisa melakukan semua ini di masa krisis gitu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, saya pernah cerita, ini udah berapa kali cerita kan, waktu saya di Amerika dulu, waktu sebelum ke Amerika saya pernah cerita itu bahwa apa sih Bapak dan Ibu, jangan pernah perkatakan hal-hal yang negatif tentang diri Anda. Kita tuh seperti menanam benih. Waktu Bapak dan Ibu bergabung di AFC seperti menanam benih. Katakan yang positif. Perkataan positif itu seperti menyirami. Waktu Anda bergabung di sini, Anda harus mau sukses di sini, Anda harus punya mimpi dulu. Mimpi yang menggigit hati itu Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu lihat dulu sekarang rumah Bapak dan Ibu. Apakah cukup besar, apakah cukup oke, apakah masih jelek gitu. Kalau makin jelek sebenarnya makin bagus Bapak dan Ibu. Dari situ Bapak dan Ibu bisa punya satu keinginan, saya mau sukses gitu ya. Saya mau mengubah hidup saya gitu. Buat yang kalau misalnya, saya saat ini masih terikat hutang atau apa Bapak dan Ibu bisa keluar. Bapak dan Ibu punya mimpi, saya mau keluar dari hutang nomor 1. Atau saya mau rumah saya lebih besar dikit. Atau saya bosan hidup sama mertua, atau saya mau pengen apa. Bapak dan Ibu harus punya mimpi yang mengikat jiwa. Itu nomor 1 untuk sukses. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus perkatakan perkataan yang positif. Soalnya kadang-kadang, waduh, ini sedang krisis nih, susah lah closing lah, mau ketemu orang nggak bisa lah, pastilah nggak bisa, pasti nggak bisa closing, pasti income saya akan menurun. Nah itu berbahaya Bapak dan Ibu. Kalaupun keadaan seperti itu, jangan pernah akui, karena setiap apa yang kita omongin itu akan mereprogram alam bawah sadar kita gitu, sehingga itu akan terjadi Bapak dan Ibu. Jadi mulai perkatakan hal-hal yang positif, saya pasti bisa. Sekalipun masa krisis, saya pasti akan sukses. Semua mimpi-mimpi saya akan tercapai di tahun ini. Saya akan pergi ke Dubai, saya akan achieve peringkat ini. Itu harus selalu diperkatakan Bapak dan Ibu. Perkatakan sampai alam bawah sadar Anda merubah semuanya gitu. Dan itu pasti akan terjadi. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu ya, untuk sukses harus punya mimpi dulu nomor 1. Kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah hidupnya nyaman, udahlah, waktunya beristirahat atau santai, hati-hati Bapak dan Ibu ya. Jangan pernah biarin comfortable itu membuat Anda jadi terlena. Anda harus punya mimpi baru lagi. Kita di AFC sendiri aja sampai saat ini kita mimpinya masih banyak gitu. Sekalipun di asosiasi dibilang wah AFC ini macan baru lah, mereka semua pengen seperti AFC, MLM besar pada bertanya gimana caranya begini. Kadang-kadang kalau pujian-pujian begitu sebenarnya bisa kita lemah gitu. Udahlah, udah cukup lah, mau apa lagi gitu. Utsukushi udah booming, orang udah cari, SOP udah booming, tapi enggak, kita tetap haus. Bahkan tadi kita besok nih, saya ajak Niko meeting dengan salah satu GM dari dulu dia di Kalbe ya. Dia ciptain sistem yang bisa automated semua gitu. Sistem CS yang jadi gini nih, kalau masuk ke dalam Kalbe, dia bilang ada satu experience yang berbeda. Nah, saya besok akan ketemu orang ini, dia udah nggak di Kalbe lagi, jadi dia bisa share. Nah, kita mau pelajarin apa sih yang membuat berbeda gitu ya. Kenapa bisa? Ternyata ini semua ada programnya gitu. Ini ada gambarannya, dan kita lagi bilang, wow, nanti AFC automated. AFC bisa member bergabung ada pathway-nya. Jadi misalnya contoh, Bapak dan Ibu punya modul apa yang mau diterapin. Oke, orang ini harus melakukan modul ini, dan ada warning-nya. Jadi kalau dia belum melakukan, dia nggak akan bisa terbuka the next level. Kita akan cobain seperti itu. Dan contoh, kita akan bikin apps, of course, apps-nya sudah lagi dikembangkan gitu ya. Semuanya akan mempermudah Bapak dan Ibu untuk bisnis menjadi the real 4.0,
dengan soul gitu Bapak dan Ibu ya, bukan cuma sekedar 4.0 aja. 4.0 itu robot, tapi ini robot yang punya jiwa. Kita lagi mau ciptain ke arah sana. Kita mau ciptain gimana caranya kalau contoh, saya upline saya nggak perhatiin saya nih, dia bisa direct connect lagi ke upline di atasnya. Dia bisa even kasih rating. Wah, upline saya nggak bagus nih, kasih rating. Jadi orang tahu, oh ini, jadi kita selalu mengkoreksi diri gitu. Wah, ini saya harus kasih pelayanan yang lebih baik gitu ya. Itu kita lagi desain semua, kita lagi bikin satu grand design. Pokoknya AFC ini akan menjadi MLM yang berbeda. Kita benar-benar fokus. Teman saya bilang, orang ini bilang katanya, Ernest, kamu mau seperti ini, siap keluar dana loh katanya. Ini minimum berapa M nih? Soalnya bukan cuma apps-appsan, ini ngomongnya soal apa ya? Sewa sistemnya aja udah berapa M nih bilang. Apalagi belum programmingnya. Nah, kamu siap nggak? Kata saya, kalau ini semua bisa membuat automation, tapi ada jiwanya, orang tuh bisa, di sini enak ya, di sini nyaman ya. Contoh begini, Bapak beribu ulang tahun dikasih ada selamat ulang tahun, tiba-tiba beberapa tim kasih selamat ulang tahun gitu, atau gimana, ada experience yang berbeda, ada sambutan yang gimana gitu, secara sistem gitu. Wah, itu dahsyat banget. Kita nggak akan ada yang bisa ngalahin sistem kita gitu, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu semua kita lagi planningin. Kita nggak stop sampai di sini. Even produk kita lagi pikir gimana nih supaya the next one-nya apa gitu. Kita lagi terus sama Jepang ngobrol gitu ya. Apalagi nih, ayo dong bikin lagi nih, apalagi. Nggak cuma untuk besok, setahun depan. Kita sudah ngomong sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ada apa nih? Jangan sampai ya MLM, sometimes kadang-kadang ownernya keteledoran, dia lupa gitu. Wah, udahlah nyaman nih sama salmon, tiba-tiba besok datang tenggiri atau lele atau apa gitu. Kita kalah gitu. Kita udah ngomong tuh sampai ke 5 tahun ke depan harus ada apa. Bahkan kita sempat pikir ada patch, ada apa untuk kita kita lagi brainstorm sama orang Jepang. Orang Jepang juga enaknya punya buku data, mereka punya penelitian-penelitian, hal-hal yang baru yang akan booming seperti ini, dan kita lagi siapin semuanya Bapak dan Ibu supaya dalam 4-5 tahun lagi Bapak dan Ibu kita tetap jadi market leader gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu punya mimpi itu paling penting Bapak dan Ibu. Orang yang bisa achieve mimpi yaitu orang yang kalau kehidupannya dia merasa dalam keadaan terjepit Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu hidupnya rada nyaman hari ini, ayo koreksi diri, apalagi mimpi, apalagi the next mountain gitu ya. Kemarin saya dengar satu orang bicara gini, saya selalu dengerin, saya nggak bisa baca buku, orangnya nggak suka baca buku, tapi saya suka nonton orangnya ngomong gitu. Orangnya ngomong gini, kalau kamu sudah di nomor 1 dia bilang gini, kalau Anda adalah orang terpintar di dalam ruangan, Anda salah ruangan gitu. Anda harus pindah ke ruangan selanjutnya. Anda nggak boleh jadi orang paling pintar di dalam ruangan. Itu hukum nomor 1 kalau mau sukses. Yang kedua, begitu Anda naik ke gunung, Anda harus lihat gunung mana yang lebih tinggi lagi. Dan Anda harus turun sehingga melalui lembah Anda bisa naik lagi ke gunung yang lebih tinggi. Kalau Anda stuck di satu gunung ini, sudah, karena di depan sana ada yang orang mendaki akan lebih tinggi lagi, dia bilang gitu. Jadi harus selalu haus untuk satu achievement yang baru gitu ya. Nah, di AFC kita sudah solid, secara manajemen kita solid, ada Michael Tampi, ada Nico, tim kita selalu ngomong tentang apa nih yang kita bisa kembangin, apa yang bisa kita perbaikin gitu ya. Pokoknya kita akan bikin AFC menjadi kapal yang tercepat. Kami tahu Bapak dan Ibu, kemarin Budi Darwin waktu kita meeting di rumah Nico, dia bilang ada satu pernyataan yang bagus yang saya tangkap dan ini akan saya pegang selamanya gitu. Dia bilang gini, dulu dia di MLMA ini cukup menghasilkan, cukup bikin dia sukses. Lalu ada MLM baru datang, wah lebih bagus, barangnya lebih bagus, lebih cepat. Tapi waktu dia mau pindah, kayaknya gimana, sudah nyaman di sini dan lain-lain. Tapi akhirnya temennya bilang gini, kapal yang Anda pakai sekarang adalah dulu cepat, sekarang ada yang lebih cepat. Kenapa nggak kamu pindah gitu? Nah, terus akhirnya Budi Darwin decide untuk pindah. Dan benar lebih cepat kapalnya. Nah, di situ saya bilang gini, orang untuk bisa loyal, itu perusahaan juga harus selalu upgrade diri gitu. Gimana kami supaya bisa terus menjadi kapal yang
tercepat dan terbaik. Itu kami sadar itu gitu. Jadi kami sadar akan ada kapal yang lebih bagus nantinya. Kami harus terus upgrade dong, biar contohnya mobil tambahin horsepower-nya, tambahin ininya, tambahin itunya. Kami akan selalu upgrade diri supaya menjadi yang terbaik. Karena persaingan akan datang gitu kan. Nah, jadi secara manajemen kami akan siapkan selalu produk-produk yang super advance itu di backup oleh perusahaan farmasi yang terbesar. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Sementara kompetitor kita masih melihat Malaysia mau bikin apa, Malaysia lagi booming apa di AFC, mereka sudah lagi pikirin nih apa nih yang akan the next future-nya gitu ya. Jadi kita adalah market leader di produk. Cuman di sistem kami akan terus perbaiki. Di manajemen kami akan terus perbaiki. Kami dengar masukan-masukan Anda. Ada yang komplain, misalnya apalah. Waktu itu apa ya yang paling ini? Shippingnya agak lama gitu. Kita upgrade diri sekarang shipping mudah-mudahan lebih cepat karena kita siapin tempat yang lebih besar, tempat dengan orang-orang yang lebih baik gitu ya. Juga auto SMS sekarang udah nggak di manual lagi, jadi mudah-mudahan shipping kita lebih baik saat ini. Makanya kami terus mengupgrade diri Bapak dan Ibu. Apapun kadang-kadang komplain-komplain Bapak dan Ibu, kami nggak cuma komplain lagi, tapi kami juga dengerin. Kami adalah tipe orang yang selalu berusaha memperbaiki diri kami. Jadi kami juga pengen experience Anda di sini benar-benar merasakan, wah di sini beda ya, gitu ya. Kami di sini di manajemen siap melayani Bapak dan Ibu untuk menjadi sukses. Kalau Bapak dan Ibu butuh bantuan apapun, hubungi kami. Jangan takut Bapak dan Ibu ya. Kita akan selalu bantu semaksimum yang kami bisa. Gitu. Ya, untuk sementara itu dulu kali dari saya ya. Jadi yang ke depan yang kita segera adakan adalah apps yang kita akan build supaya Bapak dan Ibu merasa nyaman. Oh, satu, Bapak dan Ibu kalau suka bilang, oh saya gaptek loh. Coba Bapak dan Ibu, coba belajar gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jangan, contohnya gini loh, contohnya adalah login account gitu ya. Bapak dan Ibu kalau misalnya masih di loginin upline-nya itu salah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus bisa login sendiri. Nah, itu penting. Pelajarin dulu sistem kita. Sistem kita dibikin untuk membantu, bukan untuk memusingkan. Tapi Bapak dan Ibu harus belajar. Terus belajar cara menyusun titik. Kemarin saya sedih banget dengar beberapa orang salah susun titik, kok pairingnya nggak maksimal gitu. Dia cuma dengerin upline-nya, masukkan upline-nya, tapi dia nggak menguasai gitu Bapak dan Ibu. Kita semua punya folder gimana strateginya Budi Darwin menyusun titik yang baik. Itu semua ada video-videonya. Tinggal belajar, harus dipelajarin gitu ya. Jangan mengandalkan upline. Karena upline juga sibuk Bapak dan Ibu. Sibuk sekali, saya tahu. Membernya ratusan. Seperti Pak Adi gitu. Wah, member sudah ada di luar pulau, di mana. Nggak bisa handle satu persatu custom. Bapak dan Ibu mau sukses, hidup Anda ada di tangan Anda. Kalau Anda mau sukses, Anda harus belajar terus gitu ya. Nah, jangan bilang, saya gaptek lah, udahlah, males lah. Memang masuk pertama kali agak sulit, agak rumit. Tapi Bapak dan Ibu pelajarin, ini apa? Bahkan boleh, kita punya customer service khusus. Lewat WA Bapak dan Ibu boleh tuh telepon tanya ini apa sih, ini gimana sih, gimana cara ngecek bonus, gimana cara ini. Bapak dan Ibu harus menguasai sistem. Kalau mau sukses, sistem harus dikuasai. Di sistem kita bukan dibuat untuk Bapak dan Ibu bikin pusing, tapi buat Bapak dan Ibu bisa sukses gitu ya. Ya, untuk sementara sampai situ dulu. Kalau Pak Adi atau Jo mau ada pertanyaan, silakan. Oke, siap. Ya, ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih, Pak Adi dulu atau saya nih, Pak? Ya, boleh. Saya dulu ya. Tadi kan sempat luar biasa, Pak Eros. Ya. Saya ikut merinding nih mendengarkan semua pemaparannya ya. Yang pertama kesimpulan saya adalah apa? Kita ambil kesempatan ya di masa krisis ini, karena ambil kesempatan ini sangat luar biasa banget ya. Terus kita juga penjualan juga bagus banget di bulan Juni ini mengalahkan bulan Maret ya. Dan kita di backup oleh perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang ya, dengan backup teknologi tentunya ya. Terus juga penjualan terbaik nomor 2 ya di dunia. Terus juga jangan katakan negatif ya pada diri Anda. Ini penting banget ya, karena jangan sampai kita mengatakan negatif sama dengan kayak ngilain sendiri ya bahasa Jawanya ya. Oke, terus kita juga mempunyai mimpi ya di saat terjepit ya. Ya, ini yang sangat luar biasa banget saya alami ya.
Dan mungkin juga teman-teman semua juga yang mendengarkan di sini juga ambillah kesempatan ini di AFC karena sangat penting sekali Anda bisa bergabung di sini ya. Oke, Jo, silakan Jo. Ya, oke Pak. Nyambung ya Pak. Ini saya ada beberapa pertanyaan gitu kan. Nah, memang saya kan dari pertama kan memang suka namanya online ya. Saya sangat mempelajari supaya sistem online ini karena kalau enggak kita akan ketinggalan zaman Pak ya. Jadi saya dari pertama tuh sudah sebelum orang ini memang saya sering adakan Zoom, adakan channel-channel seperti itu. Nah, saya cuma pengen tahu nih Pak, supaya nanti semua member, oke, kalau saya lihat di channel YouTube-nya dari AFC Life Science itu semua pertanyaan, semua apa yang menjadi kendala atau apa, kalau boleh ada satu channel khusus, oke, yang menjawab semua, nggak tahu ini saya lihat di channel sih belum ada, menjawab semua keluhan dari atau kendala dari semua member. Nah, channel ini menjadi suatu kayak majalah ya, kayak buletin mungkin channel ini. Jadi bisa menjawab, kalau ada caranya ini gimana, silahkan ke channelnya. Kalau caranya main gimana, silahkan ke channel. Jadi kita satukan inputan untuk bisa semua orang belajar di satu channel. Nah, ini nggak tahu kalau saya lihat di channelnya YouTube nih, di AFC Life Science, ini saya lihat beberapa masih belum kurang update ya, ini masukkan aja ya Pak. Sekarang masih belum begitu update. Kemudian untuk tutorialnya itu ya sangat kita perlukan Pak. Karena kayak saya memang menyukai dunia online. Karena apa? Online ini efektif dan efisien Pak. Dia bisa menjangkau ke seluruh tempat yang tidak bisa dijangkau oleh yang namanya offline. Nah, ini saya kurang kasih masukan juga. Kalau boleh channel yang di AFC Life Science, tolong benar-benar diupdate Pak. Untuk apa? Kita bisa mendapatkan informasi tanya tutorial ini. Memang ada beberapa yang sudah ya untuk login, untuk cara cek bonus, untuk cara ini, tapi mungkin belum terupdate. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan sehingga apapun pertanyaan dari semua member, jawabnya ada di channel YouTube, jawabnya ada di Instagram, atau jawabnya ada di mana. Jadi kita ada satu benar-benar dari perusahaan yang update dan bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, dari member-member ini. Nah, mungkin yang channel mengenai sistem, channel mengenai testimonial ini akan sangat memudahkan ya. Jadi tidak usah sebenarnya sudah ya memang nggak bisa, belum semuanya. Tapi basically waktu Anda pertama kali bergabung dan Anda masukin email, itu langsung akan ada email. Makanya email itu penting, yang untuk jangan email upline, emailnya email member. Waktu dia pertama kali bergabung, itu langsung dikasih email. Selamat datang ini. Kalau ini cara tutorial ini itu ada listnya. Jadi untuk ini begini, untuk bertransaksi seperti ini, untuk login ke sistem seperti ini, untuk ubah password seperti ini. Bahkan ada link WhatsApp-nya di email itu. Anda bingung, hubungin customer service, tekan ini. Anda mau laporin undercutting, tekan ini. Ada semua itu email itu. Jadi email itu harus untuk member. Kadang-kadang kan upline yang masukin email dia supaya bisa loginin gitu kan. Nah, itu sebenarnya harus kasih email member juga supaya membernya bisa tahu, oh seperti ini. Jadi mengurangin beban upline juga gitu. Itu ada. Nah, ada Pak. Bagus Pak. Itu ada kemajuan itu, jadi memang progres sangat penting sekali ya Pak, supaya kita bisa terlalu update karena memang teknologi ini sangat berkembang cepat ya. Nah, yang kedua saya mau tanyakan untuk mobile apps ini Pak, kan sudah tadi disondingkan. Nah, rencana memang kan aplikasi akan mempermudah ya, kita akan punya. Rencananya kira-kira bulan apa, tahun apa Pak, kalau dari anggaran dari ini Pak? Kita sih pengen secepatnya, of course, semuanya sudah ready. Udah ready, cuman masalahnya kita lagi tweak sana-sini, karena kita nggak pengen apps yang sama gitu. Kita pengen apps-nya yang lebih berbeda gitu ya. Nih, saya tunjukin dulu nih. Sebenarnya kalau secara apps sudah ada nih. Ya. Karena memang teknologi zaman sekarang kan memang aplikasi ya Pak. Jadi aplikasi itu sangat mendukung, membantu. Ini sudah ada tuh apps-nya. Oh, luar biasa. Udah bisa di-download belum Pak itu Pak? Belum. Baru contoh. Bukan baru foto. Maksudnya ini masih belum kita launch di App Store. Karena ya masih kita pengen lebih apa ya? Lebih ada feature, nggak cuman ini mah sama aja gitu.
kita pengen lebih ada feature lagi. Jadi bersabar waktu kita launch itu pasti sesuatu yang lebih baik gitu, bukan sesuatu yang sama gitu ya. Jadi bersabar ya. Siap, saya Pak Teguh. Terus next kedua ya Pak, saya mau tanya aja kartu member Pak. Nah, kartu member ini karena kadang-kadang kita di lapangan itu kadang-kadang mana buktinya kalau kamu member resmi? Paling kita tunjukkan username sama password ya, sama email ya. Tapi apakah ada enggak nanti ke depan itu kartu member yang sekaligus pernah di-sharingkan waktu grand launching itu? Nah, itu rencananya kapan, Pak? Jadi ada kartu member sekaligus untuk bisa tarik tunai kalau luar biasa nih masukkan ATM bonusnya keluarkan itu jauh lebih luar biasa daripada klik masuk tarik kan seperti itu, Pak. Rencananya untuk kartu membernya itu kapan? Sebenarnya sudah ada. Waktu itu udah kerjasama sama Danamon untuk bisa itu. Cuman masalahnya nggak ada yang mau daftar. Karena orang pada bilangnya Danamon bikin bank lagi lah. Terus ya lebih suka BCA, lebih suka bank-banknya sendiri. Jadi itu program waktu itu kita udah launch, waktu kita grand launching di Jakarta itu udah lama banget. Dan mereka udah buka counter dan mereka sebenarnya nggak happy dengan loh mana ini kok sedikit sekali yang apply, katanya kan kamu punya berapa member, jadi program itu di cancel akhirnya karena ya jujurnya kalau kayak bank kayak BCA dia nggak mau yang begini, kita harus bekerja sama dengan bank-bank yang memang butuh nasabah gitu ya. Waktu itu udah launching, maksudnya udah bonus dibayar ke situ, bisa tarik ATM, cuman nggak ada yang mau daftar, nggak ada yang mau pakai Danamon gitu ya. Udah akhirnya program itu akhirnya di-terminate karena sepi peminat gitu ya. Ya kalau memang untuk bank tertentu pasti seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya mungkin kerjasama sama Visa dan Mastercard itu kan bisa untuk semua bank. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Itu kemarin tuh Mastercard, jadi bisa pakai jadi kayak Mastercard gitu, debit tapi debit dia. Kalau yang kayak yang lain belum ada yang bisa. Cuman kemarin itu aja kita sudah launching bisa tarik tapi Danamon ada logo masternya, Cuman ya karena sepi peminat ya akhirnya kita terminate itu program. Nggak ini. Ya kalau cuma satu memang mesti biasanya gitu ya. Tapi kalau bisa general, semua ATM bisa pakai, semua ATM bisa masuk. Nah, semua ini bisa, tapi kena biaya. Iya, gitu. Ya tidak apa-apa. Ini mengenai yang online-nya seperti itu ya Pak. Terus kemudian Pak, kita ingin tahu untuk payment Pak, AFC payment. Nah, rencana kapan? Kan saldonya kita e-wallet kadang-kadang nih bingung, kebanyakan saldo, mau cairin ya kadang-kadang harus withdraw dan harus beli kan. Nah, rencananya kapan nih saldo di e-wallet bisa untuk top up GoPay, bisa untuk top up OVO, bisa untuk macam-macam, ini rencana kapan Pak? Nah, itu ya kan kita sih sebenarnya sudah bisa, cuman balik lagi ke perizinan ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya kita udah siap launching ini, tapi balik lagi kalau nasihat daripada asosiasi dan Kemendak gitu ya, itu dia bilang ngapain sih kita cari penyakit gitu, itu kan ada hubungan sama BI, nanti ada hubungan sama apa, dan ya kita lagi ke arah sana lagi mengurus perizinan gitu. Yang penting maksudnya kita belum berani melangkah kalau belum ada perizinan gitu. Soalnya kalau secara rule tidak boleh untuk transaksi di luar AFC dulu saat ini gitu. Jadi kita lagi mengurus. Kita kemarin sudah sempat ketemu orang perizinan wallet dengan bank. Kita sempat gimana kolaborasi apa. Cuman itu masih dalam proses karena nggak segampang itu. Sistem sudah ready, sistem sudah bisa, tapi kita belum berani karena takutnya melanggar peraturan. Nanti kita malah lebih ribet gitu. Ya di perizinannya berarti ya Pak ya masih. Tahun ini masih belum bisa tembus ya Pak. Belum, soalnya gini, dari ada sekitar 1.000 aplikasi, yang dapat itu baru 6 perusahaan atau 8 perusahaan yang dapat izin wallet dari 1000-an aplikasi gitu. Iya. Jadi ya kita lagi terus pelajarin, kita terus follow up gimana ini. Cuman kita pastilah fokus itu nomor 1. Nah, cuman ya kita tetap yang sekarang ini kita lagi fokusnya sekarang kita lagi coba nanti ada untuk bisa ada cicilan tanpa kredit card, itu kita lagi usahakan.
Nah, jadi nanti kita lagi kerjasama sama Aku Laku, Kreditivo. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah punya kredit card pun buat yang di daerah-daerah bisa pakai sistem cicilan tanpa kredit card. Nanti ya, kita sudah di-approve. Sekarang tim IT lagi bekerja. Jadi mudah-mudahan nggak lama bisa ada cicilan tanpa kredit card. Kan nggak semua orang punya kredit card kan, gitu. Terus kita juga kemarin kita wah ya mungkin orang di daerah ada yang sulit untuk membeli satu box itu sulit gitu, apalagi 2 box. Jadi kemarin kita bikin promo mini Ruby. Promo mini Ruby ini luar biasa, sukses luar biasa, banyak sekali yang masuk lewat promo mini Ruby. Dan akhirnya ya karena banyak sekali request kita extend ya, sampai saat ini kita extend gitu ya. Iya, Ya. Ya betul Pak, karena memang untuk menjangkau semua kalangan itu memang kita bisa melayani semua golongan ya. Mungkin kecil-kecil masuk, tapi kali sering kali banyak. Nah itu kan akan jauh lebih banter ya untuk brandnya sih seperti itu sih. Ya. Nah itu boleh Pak, nanti bisa itu ditunggu ya Pak, karena memang sekarang dunianya memang online, dunianya memang serba digital. Kalau kita bisa nomor 1 dan yang ke depan dalam dunia digital itu sudah menguasai seluruh market lah saya ngomong kan, karena memang perkembangannya dahsyat luar biasa sih ya. Nah, satu lagi boleh ya Pak? Boleh dong. Ada PRS kita bisa tanya jawab nih gimana, seperti itu ya. Nah, selain tadi strategi yang lewat email, lewat WhatsApp, lewat Zoom seperti ini. Nah, bagaimana nih konsep lagi yang dilakukan oleh AFC supaya bisa menjangkau ke seluruh member yang paling bawah, sehingga yang paling bawah pun yang join bisa langsung terkoneksi dengan AFC, sehingga kalau dia bingung, dia nggak tahu orangnya upline-nya minggat atau pergi kan seperti itulah. Nah, bagaimana strateginya dari AFC ini sehingga ribuan member bahkan jutaan member bisa terlayani dengan namanya sistem online ini ya. Strategi yang selain tadi disebutkan, yang ke depan kira-kira apa Pak nih yang bisa menjangkau dan melayani sampai ke paling bawah dan member yang terbaru seperti itu Pak. Ada lagi tidak? Iya, itu semua bisa. Makanya itu yang kita akan kerjakan, itu yang tadi teman saya bilang itu proyek yang masif gitu ya. Namanya itu ada programnya, dan program itu di-develop oleh Microsoft CRM ya, CRM. Itu yang kita lagi, teknologi ini adalah teknologi robot pakai jiwa. Ini yang kita lagi mau masuk ke sana. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa direct message langsung ke grup sampai ke bawah Anda, jalur komando, dan bawah Anda bisa hubungin Anda. Kalau Anda nggak respon, ada hubungin apply-nya lagi. Kalau nggak respon, kita bisa sampai ketiga itu. Terus nanti bisa chat ke dokter langsung, atau nanti dia bisa cari frequently asked question, dia tinggal cari aja. Tadi yang Joe bilang, di mana ini, di mana itu, nanti ada satu pusat. Jadi tinggal masukin, oh saya mau cari ini, problem saya ini. Itu kalau sudah pernah sebelumnya itu, nanti dia keluar sendiri gitu. Itu yang kita lagi mau kembangin. Jadi yang Joe bilang tadi, semua itu akan kita kembangin. Of course ini project besar, ini nggak main-main. Jadi kalau kita, ya saya kan dulu orang retail kan, jadi saya tahu ininya ya, teknologi yang sangat membantu di retail, dan saya pikir MLM ini kan mulut ke mulut, tapi kadang-kadang kan nggak nyampe gitu ya. Nah, dengan digabungin teknologi ini, maka kita akan menjadi MLM yang sangat luar biasa gitu ya. Automation, basically automation. Nggak usah ada orang lagi, sistem akan take over, tapi dia akan seperti kok ada ini ya, kayak ada experience tersendiri. Nanti dari sistem ini kayak Joe akan merasa, loh treatmentnya kok khusus untuk karakternya Joe, karena Joe itu biasa pilih ini. Jadi sistem Joe pelayanannya akan berbeda. Untuk misalnya Pak Adi tipe seperti ini, sistem akan mengenali dan pelayanannya akan berbeda gitu. Jadi custom, jadi ada jiwanya gitu. Jadi ya ini nggak gampang dan nggak murah gitu ya. Ini bicara soal teknologi terkini, atau bahasa ini AI. Ini AI ini yang kita kembangin. Ya, kita akan ke arah sana gitu. Investment yang terbesar kita nanti akan ada di sini. Juga kita lagi siapin yang tadi media digital media kita lagi kembangin juga. Kita lagi hiring orang-orang yang
kita lagi hiring orang-orang juga di tim media kita untuk kita selalu upgrade agar bisa lebih banyak testimoni yang bisa nyebar, testimoni banner-banner yang bisa dipakai gitu. Sosial media kita juga kita akan update gitu ya, lebih Update struktur, ya. lebih update struktur gitu. Ya, luar biasa ini Pak. Mendengarnya sudah tambah semangat ya kan. Luar biasa. Tapi ini nggak bisa bulan depan mana nih, 2 bulan mana. Ini project tahunan karena ini project ya seakan-akan ya apps doang mah cuma 60 juta gitu ya atau berapa. Ini bukan begitu. Ini beda sekali. Ini bicara soal gimana perusahaan retail itu bisa menjadi giant dengan sistem ini. Nah, kita kan combine itu, tapi pelan-pelan. Pokoknya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ada step by step-nya gitu ya. Ya, yang penting ada kemajuan, ada perubahan sih. Tuh. Pak Adi ada yang mau tanyakan gantian Pak? Nanti saya tanya terus gantian. Oke, sudah itu ya, sudah agak itu sesinya mungkin gantian mungkin Pak Niko ya Pak Enes ya. Gitu ya. Ya. Jadi silakan Jo, silakan. Ya. Nah, enggak apa-apa. Nanti kita mungkin perbanyak tanya jawab sama bisa kan kalau kayak training NDO, training yang resmi-resmi itu kan sering ya, Pak ya. Pak Riko juga kan sering. Nah, kita buat spesial untuk malam hari ini yang hadir bisa sesi untuk bisa sharing yang lain ya tentang kemajuan. Mungkin dari Pak Niko sudah monitor, Pak? Yes, tadi monitor kok. Yes, mantap. Nah, Pak Niko bisa sharing-sharing ini mengenai dari visi dan ini juga Pak Niko sendiri bagaimana nih untuk kedepannya bisa diupdate kita sebenarnya. Yang update yang kurang tuh apa sih? Soalnya kan tadi bilang kurang update. Apa yang kurang update boleh nggak spesifik? Jadi benar-benar kalau saya benahin tahu apa yang mau dibenahin. Ya, tapi di channel YouTube sih, channel YouTube-nya AFC Life Science itu saya buka, saya lihat. Itu untuk update terbaru aja mengenai mungkin pembagian sistem. Kalau login kan masih yang lama, login tutorial, terus kemudian penarik withdrawal, terus kemudian ya tutorial untuk penggunaan seputar member area, Pak. Jadi saya lihat sih di sini channelnya sih mungkin belum sepenuhnya ya terupdate di channel YouTube. Jadi kalau misalnya saya tanya, Pak, cara withdrawal itu gimana? Itu lihat ada di channel YouTube-nya. Pak, kalau misalnya saya mau transfer ke sesama member bagaimana? Oh, silakan ada di channel YouTube. Nah, mungkin ada Pak tenis itu. Saya lihat di sini mungkin belum lengkap ya, ada beberapa tapi mungkin belum ya diupdate aja, Pak. Diupdate aja yang terbaru aja. Ini saya lihat beberapa sih banyak sih, cuma mungkin belum terlengkapi sih. Nah, seperti ya nanti itu aja Pak sebagai masukan supaya biar lebih sering diupdate aja sih. Nah, kembali nih Pak Niko bisa nambahin apa Pak yang mungkin kurang dari Pak Ernest bisa ditambahin dan sharingkan ke kita Pak. Gitu. Silakan Pak Niko. Nah, soalnya kalau contoh kayak Pak Jo kasih masukan, saya kan maunya bukan menjawab masukan ya, saya maunya benahin beneran. Tapi kalau udah ada, saya jadi bingung apa yang harus kayak tutorial, cek bonus nih ada nih, cek ini sistem baru kok bukan sistem lama. Tutorial register, tutorial homepage, upgrade itu di withdraw juga semua ada di situ tuh. Tutorial login, bahkan ada tutorial redemption, bonus bahkan saya udah pakai Bushido, si Ko Budi Darwin punya suara yang update bonus-bonus secara umum aja yang kayak mau cek jaringannya, itu ada sih. Karena kalau spesifik really, karena kayak teman-teman harus tahu kayak testimoni deh, waktu itu Pak Jo minta testimoni ya, bener gak sih? Ya. Kalau pertama testimoni itu bukan kerjaannya perusahaan, itu teman-teman harus tahu dulu, karena di sistem network itu jaringan itu memang harus kayak jalur komando ya, maksudnya dari leader salurin sampai bawah. Platform yang sempurna itu pasti ada celahnya teman-teman, sama kayak link testimoni. Apakah udah tahu link testimoni? Satu kan kayak gitu kan, karena justru testimoni itu ada di paling berat justru ada di pihaknya leader, karena Anda yang megangin testimoni, karena testimoni itu kan lahir dari jaringan Anda, bukan lahir dari jaringan perusahaan ya, maksudnya ini something yang nggak bisa dikontrol oleh perusahaan testimoni itu.
jujur aja. Itu testimoni yang saya share di grup-grup, itu saya dapetin karena saya ada di grup-grup itu. Saya dapetin, saya lihat, saya broadcast ulang ke jalur-jalur leader-leader nasional deh. Jadi yang kayak Kazoku, Toreda, pengumuman, itu pasti dapat semua. Makanya kalau leader yang ada di situ minta, saya juga jadi, ngerti ya? Karena ini mestinya Anda yang simpen. Nah, kami nyediain wadahnya, kayak Google Drive, terus kita ada AFC Testimonial tuh website, kita siapin wadahnya untuk Anda upload di sana. Ya. Cuma minimnya edukasi ini, yang mestinya sama-sama tuh kita perusahaan sama leader ikut edukasi ini sama-sama bahwa, bisa loh Anda submit di situ. Tapi karena semuanya nggak mau submit, jadi pelit-pelitan. Nah ini nih, sekarang justru hadapan masalahnya kami adalah testimoni jaringan ini disimpan sendiri. Nah ini ya. Termasuk mungkin leader-leader di sini juga, maksudnya minimnya sharing ke grup nasional testimoni itu, jadi yang lain juga merasa gue ngapain bagi, lu juga nggak mau bagi, gitu loh, paham ya teman-teman ya? Justru lah di momen ini kita mau ngomong kalau ayo testimoni ini kepake bersama nih, sama-sama pakai nih testimoni, yang ini bisa pakai di sana bisa pakai di sini, justru tuntutan itu, cuma karena yang update orangnya itu aja, dia merasa, lu nggak, kelompok sana nggak bagi, kenapa gue yang bagi? Gitu loh. Nah, itu tuh jadi masalah. Kita udah sediain wadah, nggak ada yang mau upload. Ya. Mungkin sosialisasinya, Pak, yang belum sampai ke bawah. Ya pernah ada beberapa dapat, tapi mungkin sosialisasinya yang terus diulang-ulang ya, karena kadang-kadang repetition kan itu membuat supaya jalan. Kan ini mungkin masih baru. Memang kita butuh wadah. Jadi semuanya akan diarahkan ke satu pusat, sehingga nanti bisa untuk sharing pada yang lain. Ya mungkin sosialisasinya yang harus diulang-ulang, yuk di grup, yuk ayo upload. Nah, saya nanti pasti, kemarin udah nyoba buka-buka sih, cuma ya itu belum sempat untuk masukkan itu. Jadi bareng. Nah, udah saya kumpulin, tinggal saya klik lah, tinggal dimasukin aja gitu. Siap. Nah itu tuh yang hal-hal seperti gitu sih. Jadi kita ada part yang mana company, yang ada part di mana butuh leader. Memang jujur aja, jaringan itu hebat kalau jalur komandonya kuat. Itu penting loh teman-teman harus tahu ya. Jadi atas sampai bawah nggak bisa alasan bawah nggak nyampe. Justru itu kan kekuatan network itu ada di situ malah. Jangan lupain itu ya teman-teman ya, bahwa edukasi, sharing testimoni begitu akibatnya panjang. Contoh ya, ini contoh loh, grup Pak Andi jarang sharing testimoni. Maka grup lain nggak akan mau share juga. Itu otomatis karena mereka kan kelihatan testimoni yang hadir punya siapa tuh kelihatan kok. Ini punya siapa, karena kan di kami testimonial nggak ada yang palsu ya. Di sini kan nggak ada yang bohong-bohongan testimoni loh. Jadi semua bisa di tracking dari siapa. Sama kayak di suspend. Kalau leader ada yang memang di suspend udah tahu ini punya siapa tuh, udah paling di belakang tuh ada bisikannya. Makanya teman-teman, ayo kita sharing bareng testimoni biar wadah testimoni ini kebuka lagi. Kalau nggak sekarang susah. Anda mau edukasi susah karena mereka merasa ngapain gue share, ini buat ya dia share antar mereka aja jadinya. Nah saya ada di grup mereka umumnya, nah itu yang saya tangkap tuh, saya blast lagi, nggak ada yang testimoni lapor ke saya, emang nggak ada teman-teman. Semua testimoni itu rata-rata hasil saya nyuri, ibaratnya gitu loh, maksudnya ada di grup kebetulan saya ambil saya kasih. Ya. Itu penting loh, itu penting teman-teman, karena menjaga perasaan sesama itu penting, maksudnya kita share juga gitu. Maksudnya kan mereka juga nggak percaya kalau Anda nggak punya testimoni kan gitu. Ya, oke. Ya, sosialisasinya yang perlu kita terus ulang-ulang supaya biar kita geraknya bersama-sama ya. Ya benar, bersama-sama. Jadi testimoninya kita kaya. Sekarang Anda perhatiin deh, 2 bulan ini testimoni dikit banget. Karena disimpan rapat-rapat. Nah itu sih teman-teman, saya tiap Zoom juga, tiap jaringan ngomong juga begini, bahwa yuk, karena kalau testimoni terhenti, artinya buat masing-masing aja, jadi susah kan kita semua. Ya benar-benar. Dan kalau bisa, jangan kasih nomor handphone. Ya. Kenapa? Karena andai kata Anda upline-nya juga, Anda kasih nomor handphone, downline Anda nggak bisa pakai. Ya. Ya, ngerti ya? Testimoni kalau Anda kasih nomor handphone, downline Anda sendiri juga jadi nggak bisa pakai. Sayang. Ya. Jadi nggak ada yang mau blast testimoni itu, karena nomor handphone-nya nomor handphone Anda. Even downline Anda nggak mau loh teman-teman. Dan banyak leader juga downline-nya yang protes ke leadernya sendiri lewat saya. Kalau di nomor handphone gimana kita pengen itu? Betul. Nah, paling saya itu sih, saya sampaikan hal-hal yang maksudnya semua tim saya ngomong sama. Jadi kita mudah-mudahan jalur ke bawahnya sambil nunggu teknologi kita datang ya. Iya, benar.
teknologi juga nggak ada gunanya karena jaringan itu kan yang kuasai Anda loh. Kayak jaringannya Pak Jo. Saya emang nggak nguasai. Kan pasti Pak Jo-nya sendiri yang nguasai. Ya, Nah, ya. ketika di bawahnya nggak sampai, kalau saya mah simple. Kenapa Pak Jo-nya nggak? Kayak begitu ya. Jadi kita harus sama-sama. Kami company cuma bisa siapin wadahnya. Ya. Nah, wadahnya doang yang bisa kami siapkan. Tapi jalur distribusi itu sebenarnya 100% punya leader. Itu sih yang teman-teman harus tahu. Terus Ya, mengenai pajak, saya sama Pak Jo ngomong pajak ya. Ya, ya. Silakan tadi. Bisa Karena ini dipastikan. Pak Jo yang minta ya bahas pajak, jadi saya bahas. Teman-teman harus tahu, bonus yang cukup besar Anda, kan Anda dalam wallet, artinya Anda nggak withdraw dalam bentuk pajak, betul ya? Ya, ya. Jadi, nah makanya di kami cukup mengkhawatirkan soal itu. Bagaimanapun saya ada ngomong Pak Jo bahwa pajak tuh sebenarnya Anda nggak bisa lari, Pak. Mau duit Anda nanti banyak, Anda nggak bisa beli aset. Suatu saat kalau Anda beli, kena. Nah, sebenarnya kita waktu itu mau dari wallet itu udah langsung kena pajak. Cuma karena situasi begini nggak tepat. Situasi kayak gini kurang tepat. Tapi annual rank pasti kena. At least Anda annual rank dapat 300 juta, ada bukti potong lah. Jadi Anda bisa halalin nih duit itu, teman-teman. At least selama ini wallet kan Anda nggak kena. At least itu dulu sih yang mau diinfo. Jadi teman-teman nggak ada kaget. Nah, perhitungan pajak sama persis seperti PPh pemerintah sekarang. Saya udah kasih rinciannya ke Pak Jo ya. Ya. Itu sesuai peraturan kok. Dan Anda berhak minta potongan pajak. Anda dapat dikasih buat nanti kurangin beban pajak Anda. Itu soal pajak dulu ya. Jadi kita ya, teman-teman nanti gede-gedean, at least Anda tahu. Ya. Saya bahkan saranin kalau bisa bulanan, kalau Anda udah ketemu 20-30 juta, apa 50 jutaan atau 100 juta, withdraw lah 10 juta, 5 juta. Ya. Sekedar withdraw lah teman-teman, biar duitnya juga Anda bisa pakai. Ya kan, percuma Anda duit banyak kalau nggak bisa beli aset. Iya, iya. Betul, betul. Ya, teman-teman. Jadi biar ini yang saya omongkan untuk Anda ke depannya, karena kan Anda besok calon-calon punya income gemuk. 100 juta per bulan kan, amin kan? Amin. Luar biasa nih, Pak. At least jangan terlalu mubazir, maksudnya withdraw lah 10-20 juta sebulan. Itu nggak ada ruginya. Duit itu Anda bisa belanja sesuatu daripada Anda punya 5M tapi nggak bisa beli apa-apa, kan percuma. Ya. Itu soal pajak. Ya. Oke. Sarannya sesuai ya. Tabelnya sih sudah saya sharekan ke teman-teman, nanti tinggal dibaca aja yang dikasihkan Pak Niko. Ya. Ini bisa dibaca di grupnya Pak Adi juga nanti. Saya sharekan juga nih. Ya benar Pak, tadi yang seperti itu. Makanya saya bikin channel, saya kan ada channel khusus AFC SMX kan, itu enggak ada nomor telepon. Itu benar-benar standar ya. Jadi benar-benar nanti bisa digunakan oleh orang banyak. Teman-teman, bahkan teman yang lain boleh, enggak masalah. Yang saya kumpulin, karena kalau testimoni kan sudah banyak nih di tempat lain. Nah, makanya saya lebih banyak ke arah sistem, kemudian perhitungan atau tips-tips strategi, lebih ke arah bisnis sih. Seperti itu sih Pak. Yes. Baik. Oke. Mungkin masuk ke sesi modulnya punya Pak Niko ya, yang 18189 ya. Oke. Pak, ini sharing, siap. Oke. Udah ya? Udah muncul. Silakan Pak, waktu dan tempat. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau ajak Anda cukup aktif di modul 18-19 ini. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman udah pernah dengar nggak modul ini? Satu. Terus kedua, apakah punya modul sendiri? Itu saya perlu tahu. Kenapa? Dengan saya tahu cara presentasiin modul ini gimana. Itu dulu boleh teman-teman yang nonton boleh jawab. Apakah Anda pernah lihat modul ini? Satu. Kedua, andai kata belum atau udah, apakah Anda punya modul sendiri di tim? Biar saya tahu bagaimana cara mempresentasikan modul ini. Belum pernah ya? Belum. Jawab pada belum pernah tuh. Mungkin sudah ada yang lihat, ada yang belum, gitu kan? Ada yang baru bergabung. Oke, rata-rata anggap aja belum ya? Ya. Oke, teman-teman. Kenapa sih modul itu penting? Jadi gini, modul itu akan jadi penting ketika Anda menjalankan bisnis ini secara serius. Kenapa? Kalau Anda nggak punya modul, teman-teman, dalam waktu 3-6 bulan akan terasa efeknya. Nah, sekarang apakah Anda merasakan efek itu? Ketika Anda jalan, ternyata jalannya buta, gelap.
Kenapa? Contoh kayak leader bilang duplikasi. Apa sih yang diduplikasiin? Belum tentu leadernya sendiri tahu apa yang diduplikasiin. Bagi saya, dalam tingkat level duplikasi, apabila tidak ada duplikasi, maka 100% yang salah leadernya. Karena Anda membuat hal yang ternyata nggak bisa diduplikasi. Jadi dalam hal duplikasi, yang salah adalah leadernya. Nah, modul ini mulai ada ketika saya kan sering ada di Zoom ya. Ketika ternyata saya masuk di Zoom yang ternyata isinya udah nggak ada bahkan. Jadi cuma LOP, Q&A, begitu-begitu aja. Maksudnya karena nggak tahu juga apa yang Karena Zoom itu gini, kalau seminggu sekali masih oke diulang-ulang. Ketika mulai seminggu 5 kali apa 4 kali, mulai ketemu tuh, ternyata nggak ada kontennya. Nah, teman-teman, jadi modul itu tujuannya apa sih? Modul itu kayak cara bimbing Anda, sekaligus duplikasi yang paling mudah. Sekaligus bentuk goal setting. Kenapa? Karena mau duplikasi apa? Selain duplikasi presentasi LOP. Nah, itulah kegagalan banyak ketika Anda jalanin bisnis ini. Mulai kerasa 3 bulan ke 6 bulan. Itu udah mulai kerasa. Dan setelah 6 bulan, memburuk hasilnya. Nah, itu karena nggak ada modulnya. Modul itu tugasnya membimbing, kan? Modul kan membimbing Anda. SD, SMP, SMA, nah ini tugasnya modul. Nah, saya ngenalin modul 18-18-9. Modul ini Anda bisa edit sendiri, saya lebih happy. Kenapa? Karena setiap tim punya kemampuan beda-beda ya. Contoh saya ngomong sama Pak Adi Gunawan, saya segmennya beda, kapasitasnya beda. Nah, modul jadi di kami ada 18-18-9. Artinya bulan pertama 18 orang, bulan kedua 18 orang, bulan ketiga 9 orang. Itu sih artinya nih. Modul ini khusus untuk 3 bulan pertama. Kenapa? Kalau 3 bulan Anda bangun sesuai modul, maka bulan ke-6 hasilnya bagus. Kalau Anda jalan gelap, hoki-hoki yang dapat bonus sponsor gede tapi nggak ada arah, pasti di 6 bulan akan hancur. Itu maksudnya modul. Jadi Anda harus punya modul tim Anda. Anda bisa edit lagi dari sini. Saya share filenya nanti ke Pak Jo, ke Pak Adi Gunawan. Anda bisa nambahin, edit sendiri. It's up to you. Tapi ini modul template aja. Oke ya teman-teman ya. Oke, modul ini namanya 18-18-9. Satu hari, butuh komitmen menjalankan modul ini 3 jam. Jadi dipotong aktivitas sehari-hari. Jadi kan satu hari ada 24 jam. Saya cuma minta waktu Anda 3 jam aja. Jadi 1 bulan, ada 30 hari, saya punya 90 jam. Oke nggak? Teman-teman di sini saya mau tanya, apakah menyisihkan waktu 3 jam aja, tapi komitmennya, berat nggak buat Anda? Coba chat saya. Berat nggak buat Anda untuk menyisihkan waktu 3 jam di bisnis Anda yang ini? Ini bukan bisnis sampingan ya, ini bisnis kedua. Kalau Anda bilang sampingan, waktunya nggak ada buat bisnis ini. Tapi kalau ini anggap bisnis kedua, maka ada waktu buat ini. Dan saya cuma minta komitmen 3 jam aja. Apakah berat menyisakan 1 hari 3 jam? Saya mau nanya dulu sama tim ini. Boleh nggak teman-teman chat ke saya? Apakah berat atau nggak 3 jam aja buat saya? Enggak ya. Aman ya. Kecuali Minggu boleh, Pak. Ya, kalau Anda Minggu nggak kasih, jadi Sabtu harus 6 jam. Begitu aja sih, sistemnya begitu, Pak. Jadi nggak usah kayak per hari banget. Tapi kalau Minggu absen ya, tambahin di weekend-nya jadi tambah jadi 6 jam. Saya kesini dulu, teman-teman. Udah ya? Nah, Anda diwajibkan bikin 100 daftar nama. Mungkin teman-teman semua udah tahu di grup ini ya. Jadi, 100 daftar ini harus habis dalam waktu 90 jam. Jadi, 1 orang kurang lebih dapat 1 jam. Cukup dong? Cukup nggak, teman-teman? 1 orang dapat 1 jam. Lama loh. Dan 100 daftar ini nggak harus habis. Cari 18 orang aja dulu. Next dulu ya. How to make goal setting. Jadi, teman-teman, dengan ada modul ini, Anda punya goal setting. Jadi, baru join ada goal-nya. Yang bahaya adalah ketika member masuk, dia nggak punya goal setting. Karena leadernya juga nggak pernah kasih tahu goal setting. Nggak pernah kasih ide juga ada goal setting. 1-3 bulan harusnya ada Toreda, kalau bagus Anda Ronin. 3-6 bulan Anda harus Samurai, kalau nggak di Shogun, kalau ikuti modul ini ya. Di bulan ke-6 sampai 11 bulan Anda jadi Bushido. Budi Darwin Bushido dalam 4 bulan, udah nggak usah ditanya. Oke ya teman-teman, ini modulnya, goal settingnya. Kalau Anda going well, kalau Anda jalan di tempatnya. Oke, modulnya isinya apa sih? Anda lihat nih, goal setting bulan pertama Anda.
Tadi bulan pertama Anda harus dicari berapa orang teman-teman? 18. Saya nanya biar Anda tetap keep sama saya. Kalau enggak, denger-denger hilang lagi. Nggak fokus. Nah, saya mau tanya teman-teman. Ingat 18 ya. Jadi 1 bulan Anda wajib 18 sponsor. Tahu nggak dari mana angkanya 18, 18, 9? Jadi saya cari di sistem. Saya cari di sistem yang Toreda semua. Saya cari di 3 bulan pertamanya. Saya rangkum dulu. Ternyata rata-rata 80% orang yang sukses yang Toreda. Semuanya ini. 18 orang dia berhasil sponsor. Jadi artinya dari 120.000 orang ini yang saya tarik di sistem, rata-rata dia berhasil 18 sponsor dalam 1 bulan. Jadi ini data nih. Ini data nih. Kenapa angkanya harus 18? Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 6? Karena 80% orang berhasil 1 bulan sponsor 18 orang. Persentase suksesnya sampai segitu loh. Jadi saya ambil aja. Kecuali saya ambil yang 50%. Jadi 50% berhasil, 50% nggak. Ini 80%. Artinya 80% orang berhasil sponsor 18 orang di bulan pertamanya. Makanya saya jadiin modul. Kenapa? Masa dari 120.000 orang, 80% berhasil lakukan 18 orang. Jadi saya ambil dong. Kecuali 50 doang. Sampai sini masuk ya. Sampai sini masuk, teman-teman. Kenapa alasannya 18? Masuk. Oke, oke, lanjut di modul selanjutnya. Nah, dengan ada goal setting ini, maka saya pun bisa ubah cara main closing saya. Kenapa? Lihat deh. Saya mau tanya teman-teman, Ruby modalnya berapa? 3,3. 3,3. Anda lihat tuh bulan pertama. Ruby, kalau Anda join Ruby, bulan pertama, 80% duitnya 6,750. Bener nggak? Coba sekarang kita praktekin modul ini, biar nggak kelihatan teori. Teman-teman di sini ada 99 orang. Anda chat saya, apakah Anda merasakan pernah 1 bulan dapat 6,7 juta? Atau lebih? Tulis iya. Jadi bukan gini loh, baru gabung, bukan langsung bulan ini, bulan besoknya langsung 6,7, enggak. At least selama Anda bergabung, Anda pernah dapat 6,7 juta sebulan. Artinya kan bulan itu Anda fokus, sudah serius ya. Iya dong. Kan orang belum tentu bulan pertamanya itu serius. Ada yang bulan ketiganya, ada yang bulan kelimanya. Itu nggak masalah. Yang kita kan sekarang lagi atur kemampuannya. Artinya saya mau tanya ke teman-teman Anda, chat saya sekarang, apakah Anda pernah capai 6,750 dalam 1 bulan? Coba chat saya. Jadi modul ini kelihatan nggak bullshit. Modul ini bukan hal yang susah. Coba chat saya. Pernah ya? Pernah ya? Jadi Anda sendiri yang konfirmasi modul ini, bukan saya. Kalau pernah kan jadi oke, mungkin 80%. Cuma kan waktu itu semangatnya belum dapat ininya. Tapi sekarang Anda kata, waktu Anda pernah kan Anda dapat tuh momentum. Jadi pernah ya, Anda sendiri yang ngomong pernah. Oke, jadi lanjut. Modul ini sah. So, teman-teman, sekarang saya tanya pertanyaan terbalik ke Anda. Sekarang kalau saya tawarin produk 3,3 juta, Anda chat saya tetap ya, karena training tuh sifatnya bolak-balik gini. Sekarang Anda chat saya lagi. Kalau saya tawarin produk kesehatan 3,3 juta ke Anda. Sekarang kondisi sulit, mungkin nggak ada duit, mungkin tabungan cuma ada 5 juta, mungkin tabungan cuma ada 10 juta. Saya tanya Anda, kalau Anda saya tawarin produk kesehatan 3,3 juta, Anda mau beli nggak? Chat saya sekarang. Nggak mau ya? Sebutuh-butuh Anda duit cuma ada 10 juta. Saya tawarin 3,3 juta. Beli nggak? Oke. Bener ya? Enggak ya? Semua enggak. Saya juga, duit cuma 10 juta, 20 juta aja. Beli produk kesehatan 3,3 juta, saya nggak akan beli. Sekarang saya tanya Anda, dengan goal setting ini. Kalau saya tawarin Anda bisnis 3,3 juta, bulan depannya jadi 6,7 juta, apakah Anda join? Nggak usah ngomong SOP lah. Regenerasi sel, nggak usah deh. Saya modal 3,3 juta, 80% orang berhasil dapat 6,7 juta. Anda mau bergabung nggak? Sekarang saya tanya Anda, coba Anda jawab saya. Dr. Dwigi langsung join 15 usaha. Oke ya. Nah, ini dari sinilah modul ini bisa Anda tahu. Tim Anda punya goal setting itu dan lebih percaya diri. Nah, tapi
Saya bilang ke Anda, lu mau, sekarang bahkan modalnya bukan 3,3 juta, hanya 1.650. Iya dong, ada promo Ruby, bisa dapat 6,7, mau nggak? Nggak usah produknya SOP, Pak. Produknya apa juga orang mau. Satu ya, itu mengubah cara main. Dengan ada goal setting Anda, tim Anda jadi tahu. Oh, kalau gue kerja segini, gue bisa dapat segini. Nah, sekarang join Sapphire, dapat 9,9 juta. 80% orang. Dan join Diamond, Anda lihat tuh Diamond. 12.600.000 plus pas up bonus nggak dihitung. Berapa? Tergantung dia sponsor berapa. Tapi Anda lihat, kalau Diamond, itu kan 18 kalau Ruby semua. Lihat tuh, 18 kali 550.000. Masalahnya, yang benar adalah, lihat tuh, di sebelah kanan ada lagi, Anda rata-rata. Kalau Anda join Diamond, 30% peluang orang join Diamond juga. Betul ya? Kalau Anda Ruby, ya orang semua ikutin rank Anda. Udah nggak ada yang ke Diamond, Pak. Karena dia akan tanya waktu Anda prospek, lu join apa emang Nick? Ruby, ya udah gue samain. Tapi kalau lu apa Nick? Diamond, oke gue samain deh. 30% peluangnya. Jadi kalau saya rekrut 18, maka 6 orang peluangnya. Karena 6 orang itu 30% dari 18 orang. Lihat tuh, dari sponsor 6 kali 3 juta, bukan 300.000 nih, 3 juta, terus 12 sisanya kali 550.000. Rata-rata orang yang join Diamond, rata-rata. Bulan pertama kalau dia udah fokus, 33 juta. Ini kalau 12 juta, kalau 18-nya Ruby semua. Anggap aja apes. Tapi kalau rata-ratanya 33 juta 700. Itu yang terjadi. Sekarang dengan goal setting ini, dengan modul ini, semua jadi tahu. Saya join Ruby, peluangnya apa? Taruh 3,3 dapat 6,7. Saya taruh 19 juta dapat 33 juta. At least dengan goal setting ini semua orang jadi ada targetnya, teman-teman. Mencari 18 orang satu bulan. 18 orang keberatan, oke. Sesuaiin aja modulnya. Jadi 995 kayak, jadi satu bulan 9. Anda yang setting sesuai. Tapi template saya mengatakan, sistem saya, 80% orang berhasil lakukan 18 orang. Di bulan pertama dia fokus. Berhasil, Pak. 80%, Pak. Peluangnya. Anda juga amini itu ya. Jadi, dengan modul ini, teman-teman, semua downline Anda punya at least goal setting. At least punya target berapa. Dengan ini, sesederhana ini sebenarnya. Tapi dengan tidak ada ini, maka oke, kalau lu sponsor Diamond 3,3, sponsor Ruby 550.000, udah. Itu buruknya. Udah. Terus apa nih yang gue harus lakukan? Ah, nih, YouTube. Hafalin ya, cara presentasi ya. Nggak duplikasi. Oke? Nah, di bulan pertama, 18 orang dia harus dapat gini. Nah, saya bayangkan, kita ulang lagi, balik lagi ke modul. Kalau saya Ruby 3,3 juta, lalu bulan depan saya udah 6,7 juta. Anda yang jawab saya, bukan saya yang jawab pertanyaan saya. Anda jawab saya. Ketika Anda Ruby join 3,3, dan bulan depannya dapat 6,7, hampir 100%, lebih dari 100%, modal Anda udah balik. Belum peri, apa ini udah sama perinya? Apakah Anda lanjutkan bisnis ini atau tidak? Coba chat saya, apa Anda akan lanjutkan bisnis ini atau enggak? Lanjut. Ketika Anda modal 3,3 dan Anda dapat 6,7, Anda pasti lanjutkan. Dan otomatis Anda akan disuruh belajar ikut LOP. Anda akan dengar, Anda suruh datengin orang itu ke Zoom. Dia akan datang. Ketika dia udah punya bonus segitu, ketika dia join 3,3 dapat 6,7 juta, datang Zoom pun dia datang. Setuju nggak? Datang Zoom dia akan datang, LOP dia akan belajar, SOP Utsukushi dia akan belajarin lebih dalam. Sebaliknya, kalau dia nggak achieve di sini, join 3,3 bulan depan, masih nggak ada sama sekali bonus, lu suruh dia datang Zoom juga dia nggak akan datang, Pak. Jangan datang Zoom, suruh datang ke Anda aja dia malas, dia nggak datang. Nah, sekarang Anda mulai paham. Dengan Anda bentuk goal setting ini, semua jadi tahu. Satu bulan 18 orang. Nah, kalau saya, teman-teman, saya ini tips and trick aja. Anda ikutin oke apa enggak. Tapi saya kan sharing aja ya. Di tim lain itu punya modul begini juga. Dan siapa yang nggak sukses di 18 orang, nggak masuk grup. Di tim lain, makanya kami Zoom cukup aktif. Apa sih yang diomongin sehari 5 kali Zoom? Apa coba? Udah jelas bukan LOP. Apa yang dibahas? Zoom modul. Masuk 18 orang, satu bulan di review. Siapa yang achieve sesuai Zoom? Nggak usah angka 18, kan Anda yang sesuaiin.
Contoh 9, oke. Siapa yang achieve 9, mulai masuk grup. Karena dia udah ngerasain duit. Siapa yang belum, nggak masuk grup dulu. Di approach personal. Approach personalnya itu sampai Zoom loh tiap hari. Zoom-nya apa? Masuk personal. Review. Coba, gimana prospeknya? Bikin daftar nama apa? Enggak. Cara prospeknya betul apa enggak? Di review personal loh. Begitu dia udah sukses, masuk di... Ketika dia udah di review, udah tuh dia jalanin, minggu depannya di review lagi. Oh, dia udah sukses nih. 18 masuk, udah langsung masuk lagi langsung ke grup. Jadi Zoom-nya sampai kayak begitu. Nah, itulah modul, sebenarnya pengembangan modul sesempurna itu. Jadi tim itu di-review. Anda nggak bisa alasan tim lo yang mana kuat udah nggak tahu. Yang mana lemah nggak tahu. Nah, itu tuh bedanya. Jadi Anda dibilang leader, nggak tahu leader apaan. Bukan leader, itu upline. Masuk duluan. Tapi kalau Anda leader, Anda in control semuanya. Oh, Joe nggak masuk di modul ini, nggak sukses dia. Tanya Joe, kenapa? Masalahnya apa? Buat daftar nama nggak? Coba prospek online-nya gimana? Prospek di WhatsApp-nya gimana? Iya benar, mestinya 3,3 itu 300.000. Jadi dari sana teman-teman bisa tahu benar apa enggak reviewnya. Zoom itu saya ikuti Zoom sampai jam 4 pagi, Pak. Beneran, baru kemarin 2 hari yang lalu sampai jam 4 pagi. Dari jam 9 malam. Kenapa? Karena yang di-review itu personal-personal semua. Masuk nih saya. Jadi kayak jam 10 sampai jam 11, Bas Joe. 11 sampai 12, Adi Gunawan. Jam 1 sampai jam 2, Pak Gunarto. Jam 2 sampai jam 3, Lijos. Bisa sampai kayak gitu. Jadi di-approach semua, di-sekolahin lagi. Jadi waktu masuk ke grup itu beda. Yang sukses sama yang enggak beda. Yang enggak malah di-approach personal. Itu kayak begitu loh, level Zoom-nya sampai sana loh. Nah itu teman-teman harus tahu ya. Saya share ini Anda lakuin boleh, enggak apa-apa. Cuma modul itu ada. Tim-tim lain udah lakuin semua, Pak. Apalagi anak-anak muda itu. Saya kalau sama anak muda jam 4 pagi, jam 5 pagi, sampai istri saya kadang turun, tidur gitu. Beneran. Karena mereka Zoom seprofesional itu. Kita pun keikutan. Semangat. Ngerti ya? Jadi belajar juga. Oh lu nggak boleh dong gini-gini. Jadi di sana ada reviewnya. Nah ini Zoom-nya. Ini modulnya teman-teman. Dari sini juga Anda bisa kasih lihat ke tim Anda, dia jual modul. Bahkan anak-anak muda itu kalau closing, dia udah jual modul. Nggak lagi jual marketing plan, jual SOP, nggak ada. Kenapa lo harus gabung sama modul gua? Karena modul gua udah suksesin. Anak muda 19 tahun, nggak ada income, ngarepin uang jajan, sekarang 100 juta per bulan. Modul gua udah suksesin dari bukan siapa-siapa sampai apa-apa. Jadi ada jaminan. Dia ngomongnya keren loh closingnya. Saya sharing aja ke sini ya. Dia ngomong gini. Lo namanya futuristic team kalau nggak salah. Mau nggak lo join futuristic team? Kita punya modul. Dengan modal 3,3 juta, bulan depan jadi 6 juta. Kalau modal 20 juta, lo bulan depannya udah 30 juta, sampai 100 juta. Jadi dia udah jual modul. Gue pasti jamin lo dapat itu, tapi gue butuh jaminan lo ikuti modul gue. Jadi sampai kayak gitu loh. Jadi gue garansi lo dapat segini, tapi gue butuh garansi lo ikuti modul gue. Kalau lo ikuti, sampai. Jadi mereka bahkan udah sampai jual modul itu. Modul tim itu. Contoh, modul Semarang Champion. Nggak ada lagi, Pak, yang closing pakai presentasi 2 jam di Zoom. Aduh, presentasi 1 jam. Aduh, nggak ada, Pak. Udah. Di sana levelnya udah saya sharing bukan Anda ikutin ya. At least teman-teman punya referensi. Karena Anda punya Zoom itu. Kayak tim semut. Dr. Yudi punya tim semut. Punya modul sendiri juga. Futuristic Team, Fantasy Folk, New Generation. Saya aja masih hafal tuh. Pak Gunarto, Ultima, ini Semarang Champion. Tapi Winner Team, Eka, mereka semua ada itu tuh. Nah, teman-teman, saya sharing aja referensi ini. Modul ini juga sifatnya referensi saja. Pakai, cocok, pakai, nggak apa-apa. Edit malah saya wajibkan Anda ngedit lagi, sesuaiin lagi sama teman-teman. Oke ya? Nah, itulah cara berbisnis pakai modul. Jadi semua template-nya sama. Semua orang downline goal setting-nya sama. Bayangin nggak? Nggak selalu, ada bilang 18 mungkin ada yang gede. Di luar sana ada yang pakai modul 30 loh. Di bulan pertama 30. Ada juga. Jadi Anda yang sesuaiin berdasarkan kapasitas ya teman-teman ya. Tapi Anda lihat, dengan buat goal setting ini, duplikasinya itu ngeri, Pak. Jadi semua orang tahu. Saya goalnya 18 orang 1 bulan. Bagi 4 rata. Kata-katakan 1 minggu saya harus dapat 5 orang. Di bulan yang Anda komit, bukan bulan pertama lah. Bulan di mana Anda mulai komit, Anda punya target 1 minggu 5. Jelas.
Nah, disitulah goal setting penting. Tujuannya apa? Bikin downline kita punya target. Itu penting kan? Coba Anda nggak bikin downline Anda target. Coba kita Pak Ernest, bos, nggak ada target buat semua karyawan nggak ada targetnya. Udah job desk doang, kerja, nggak ada target. Bakal chaos. 3 bulan pertama oke. Selanjutnya akan chaos, Pak. Kenapa? Karena Anda jalan nggak ada lampu. Ngerti ya? Semua jalan nggak ada targetnya. Coba Anda bayangin, Anda seorang pemimpin yang dibawa jalan aja. Lagi rajin-rajin, lagi males-males. Nah, nggak ada Nah, goal setting ini, modul ini punya tujuan. At least guidance. Target, sehat apa enggak. Anda yang sesuaiin ke tim Anda. 18 berat nggak? Anda coba lakukan. Kalau Anda bisa lakukan, tim Anda bisa lakukan. Jangan bikin target yang Anda nggak bisa lakukan. Paham ya teman-teman ya? Jangan lu bikin 18, lu nggak berhasil 18. Jangan. Oke ya. Sesuaiin aja 9, 9, 9. Anda yang adjust ke tim Anda. Waktu Anda bikin, Anda juga harus buktiin. Kalau Anda buktiin, maka downline akan ikutin ini. Tapi kalau Anda suruh downline buat, dan Anda nggak pernah achieve juga, maka downline nggak akan ikutin. Itu namanya duplikasi, Pak. Duplikasi adalah tindakan yang di-copy. Kalau Anda nggak pernah buat, Anda suruh saya buat, ya saya pasti nggak buat. Lu aja nggak bisa. Nah, omongannya bakal gitu ya. Nah, itulah modul. Itulah modul bimbing, guidance. Ini yang nunjukin angka berapa dikatakan sehat atau enggak. Saya kalau datang Zoom ke grup lain, saya udah review modul tahapnya. Jadi udah kayak masuk, cek MTD semua. Update, itu rapot tuh MTD. Bulan ini dapat berapa. Langsung dicek. Katakan kita bikin kesepakatan aja. 7 juta deh. Nggak usah berat-berat. Semua yang 7 juta Anda bisa makan. At least Anda bisa makan aja. Nggak lapar aja, udah bagus kan? Dengan itu bisa ikuti bimbing lebih serius. Di bawah 7 juta, jangan ikut dulu. Karena Zoom yang di bawah 7 juta harus beda. Review personal yang kayak gitu-gitu loh. Pelatihan. Nah, itu yang menurut saya, teman-teman dengan ada modul ini, Anda mulai pikirin ke sana. Udah saatnya. Kenapa Anda harus bangun sistem lagi? Ini kan sistem marketing plan. Ini bukan sistem, ini sistem tim Anda gimana. Anda harus bikin goal setting. Yang achieve rewarding sendiri, yang nggak achieving punishment sendiri. Jadi tim itu kerja berdasarkan semua dipantau. Jadi nggak ada lagi alasan tim itu di bawahnya nggak tahu. Nggak ada. Semua tahu. Oh ini bikin BV buat Anda. Itu ya teman-teman ya. Itu pentingnya ada modul. Nah dengan ada modul ini ada 3-nya hilang. Lihat nih. Nah, dengan adanya modul ini, semua jadi terang. Kenapa Anda Ruby? Kenapa? Nah, bayangin saya udah closing, saya punya modul Semarang Champion. Lu ikut, pasti segini. Pasti. Nah, sekarang nih, pilih. Lu mau yang mana? Ruby, Sapphire, Diamond. Nah, lu mau yang mana paketnya? Gue pasti jamin lo dapet ini. Tapi, lo harus ikuti modul gue. Nah, ya kan? Disitulah level modul itu sekuat itu teman-teman. Karena teman-teman yang lain udah pakai closing. Skala modul itu udah dipakai closing. Kenapa lo harus bergabung sama tim gua? Karena tim gua ada modul yang tim lain nggak punya. Dan kita review setiap minggu modulnya. Gila banget reviewnya, Pak. Saya ikutin modul itu. Karena saya bentuk template-nya, mereka udah mix, udah modifikasi, keren. Saya ikut juga bimbing. Dan situlah saya merasa bahwa modul ini bisa sukses. Nah, teman-teman tinggal teman-teman mau nggak pakai aplikasi apa enggak, apa another way modul, nggak apa-apa. Saya cuma kasih pencerahan bahwa ada modul seperti ini. Sepenting ini modul. Coba Anda lihat sekarang kan, modal Ruby 3,3 dapat 6,7. Sapphire langsung balik modal. Diamond 80% dapat 33 juta. Anggap Anda yang apesnya aja, ya 12.600.000, masih oke dong. Bener ya? Ini belum pass up loh. Karena kalau ada pass up, kalau downline-nya merekut ya dapat juga. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini modul ada yang mau nanya nggak? Sebelum lebih jauh lagi, kita bahas di modul ini. Karena ini penting banget. Anda harus pahami konsep yang saya bicarakan, bukan yang di slide ini. Nah, dari situ teman-teman paham nggak? Halo?
Ya, mungkin saya buka dulu ya. Ini chatnya harus dibuka untuk allow unmute. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan. Kalau ada yang silahkan di unmute atau di chat ya. Pak itu kalau berarti kalau Demon itu dia bisa dapat satu bulan paling kecil 12.600 ya lumayan sih. Betul. Memang belum balik modal ya. Kalau Belum. balik Itu modalnya. karena Anda di luar rata-rata 80% dapat 33.700.000. Mungkin 10%-nya dapat 50 juta, mungkin juga kan. Tinggal ini peluang gagalnya kecil karena 80% orang dapat di sini. Yang 12.600.000 tuh di luar 80%. Jadi dia masuk di golongan 20%, yang belum tentu 20% gagal loh. Bisa 10% lebih gede dari 33 juta. Ini sistem yang tarik. Iya, iya, iya. Jadi peluang Anda paling apes dapat 12.200.000. Ya. Tapi nggak mungkin rata-rata orang kalau join Diamond di awal, dia bawa Diamond juga di awal. Rata-rata lah. Ya. Yakin, absen aja kalau nggak berani. Saya mah berani. Oh, saya tarik sistem kok data. Nah, itu kalau misalnya itu bagaimana Pak? Ada pertanyaan dari Bu Mufa juga. Kalau kita ngerukutnya banyak kan cuma user tok, pengguna, orang sakit. Nah, itu ada strategi enggak Pak? Kan Gini kebetulan teman-teman. kalau terapis kan ke arah orang-orang sakit itu. Nah, Gini teman-teman. Kalau Anda rekrut orang sakit, udah pasti Anda nggak ngarep dia jalan. Setuju ya? Setuju nggak? Anda rekrut orang sakit kok, ya tunggu dia sembuh. ya, Anda harus cari orang di luar sakit, Pak. Modul ini buat orang yang mau jalanin. Ini bisnis kan? Ini bisnis minded. Di mana lo taruh 3,3, kerja 80% dari 130.000 orang member dapat 6,7 juta. Di bulan dia seriusnya, bukan bulan pertamanya. Nggak semua orang serius di bulan pertama kan. Ada yang nunggu 6 bulan, ada yang di itunya. Jadi itu teman-teman. Kalau Anda rekrut orang sakit, ya saya nggak bisa jawab jujur. Ya pasti nggak ada harapan lah. Namanya juga Anda cari orang sakit. Tapi kalau Anda cari orang sehat yang mau bisnis, ada harapan itu untuk ngomong modul ini. Ini pelengkap nih. Dari closing, Anda udah closing kenapa harus bergabung di bawah Anda, lalu Anda kenalin bahwa kita punya tim. Kita di bawah tim Semarang Champion, atau tim di bawah Ultima 28, kita punya modul. Nah, modul ini akan bimbing 80% orang nyentuh di angka itu. Jadi kalau ini 18, 18, 19, 18, 18, 9 aja 80%, kalau Anda bikin modul 999, maka peluang rate-nya 100%. Betul nggak? Iya. Gitu aja hitungannya. Karena ini data nih yang tarik, teman-teman. Ini data yang tarik. Bukan saya buat-buatan 18, nggak ada dasar. Karena saya udah tahu waktu orang tanya, kenapa harus 18? Nah, itu saya sebelumnya juga saya udah konfirmasi ke tim Anda kan, pernah nggak ada dapat segini? Pernah, ya udah, jadi sukses. Jadi Anda harus tahu, kalau Anda cari orang sakit, ya udah. Kalau saya sih nggak cari orang. Saya cari orang sakit dan cari orang yang sehat. Ya, betul. Kalau sakit semua ya mikirnya sembuh aja. Iya, pasti dong, Pak. Nggak mikir cari duit gimana. Nah, Pak Ya, Niko kalau dia lumpuh, stroke, minum. Ya emang kita nggak nganggap dia bisa cerita ya, tunggu dia sembuh. Nah, Gitu. itu bisa menjawab ya. Pak Niko, kalau boleh di-sharingkan, Pak, yang anak-anak muda saya itu tertarik dan ingin tahu, Pak, itu bagaimana seperti kayak Reza, seperti itu ya. Jadi yang mereka katakan terakhir nih ya, selain tadi ya, oke lah, kamu ikuti modul ini, kamu pasti dapat seperti ini. Nah, pertanyaannya kan mereka biasa kan kalau anak muda kan mesti kendalanya di uang. Nah, uang join 3,3 bagi usia segitu kan susah. Nah, yang mereka lakukan, bagaimana mereka mendapatkan uang itu? Apakah minta mamanya? Apakah mereka jual barang? Apakah mereka minta atau bagaimana lah? Mungkin bisa membuat mereka kok bisa sampai benar-benar minded dan berani untuk berinvestasi gimana Pak? Mungkin bisa di-sharingkan Pak, ini supaya kita bisa punya cara rekrut anak-anak muda nih. Nah, situ Pak. Boleh Pak sharingkan dari gini teman-teman. Selain modul ini. Gini teman-teman ya. Nomor 1, kalau Anda bisa closing orang dengan baik. Saya nggak tahu teman-teman kemarin ikut NDO saya apa enggak. Kalau Anda bisa closingin orang dengan baik, artinya Anda dapetin emosionalnya. Ketika dia tertarik, teman-teman, Anda nggak usah mikirin lagi dia dapat duit dari mana, dia akan join. Itu 1. Mau dia minjem orang tuanya, atau dia dipinjemin box upline-nya buat dia jual. Dia akan cari cara itu. Kenapa? Karena closing-nya memang keren. Jadi dia bilang gini, bukan gue butuh lu butuh gue.
Sekarang gue jual tim gue, futuristik tim, di bawah Andri Valentinus tuh kayak nggak salah dia artis IG deh. Jadi dia bilang kalau gue tuh lagi cari partner. Maksudnya, ngerti ya teman-teman, emosionalnya dapet banget waktu closing. Bahwa tim ini yang mahal, yang bikin lu berbisnis sama gue yang mau. Kayak contoh gini, kayak Jokowi. Jokowi nawarin Anda bisnis 30 juta. Jokowi langsung datang ke Anda 30 juta. Anda nggak usah tahu bisnisnya juga Anda join. Setuju nggak? Coba chat saya. Setuju nggak? Jokowi datang ke Anda. Setuju. Gua ada bisnis 30 juta. Anda langsung gabung dong. Kalian berbisnis sama Jokowi itu. Mau untung apa enggak? Ngerti ya? Sama kayak di sini. Mereka jual itu. Kenapa sih harus gabung sama tim gua? That's why waktu closing di NDO, saya selalu ajarin ke teman-teman. Bagaimana Anda harus kasih tahu alasannya. Kenapa orang itu harus bergabung sama Anda. Kalau Anda nggak bisa ngomong gitu, maksudnya ketika closing, udah presentasi, Anda kasih tahu, kenapa Anda harus bergabung sama saya. Maka peluangnya kecil dia join, ya Anda kata dia join aja. Tapi kalau Anda masukin sisi sentimental emosi itu, maka dia akan terbakar, Pak. Dia akan merasa terhormat sama Anda. Dan itu penting. Sama kayak Pak Adi Gunawan kok di sini, termasuk kayak Gunarto. Orang respect sama Pak Adi dan tahu Pak Adi Gunawan, makanya orang mau lakukan itu. Kalau nggak, ngapain gue dibawa tim Pak Adi? Contoh ya. Termasuk Dr. Luigi. Semua Anda punya itu. Nah, Anda harus runcingin diri Anda harus upgrade diri Anda, sampai Anda ketemu juga alasannya. Kenapa orang harus bergabung sama Anda? Yang bahayanya di sini adalah, Anda sendiri nggak tahu kenapa orang bergabung sama Anda. Itu yang paling bahaya di bisnis ini. Ketika Anda sendiri nggak punya alasan, kenapa orang harus bergabung sama Anda? Coba sekarang saya tanya ke Anda semua, Anda jawab. Kenapa orang harus bergabung sama Anda? Anda mungkin nggak tahu. So, kalau Anda nggak tahu, gimana orang pengen join? Gimana orang pengen berpartner sama Anda? Kenapa? Karena orang waktu pertama kali mau bergabung di bisnis ini, kan dia lihat Anda, dia pengen kayak Anda, atau dia tahu Anda bisa menolong Anda, betul nggak? Betul nggak? Anda kalau bisnis sama orang, Anda cari siapa? Orang kuat dong. Masa Anda mau bergabung sama orang yang kira-kira nggak jelas? Nggak mungkin, betul nggak, Pak? Sekarang pertanyaannya, apakah Anda punya alasan kenapa orang harus bergabung sama Anda? Punya nggak? Kalau nggak punya, buat dulu. Nah, kalau nggak, susah dong. Anda aja nggak bisa jawab kenapa orang harus bergabung sama Anda. Gimana orang itu mau gabung? Gitu aja. Anda harus buat itu. Buat, kenapa? Coba kenapa? Pernah nggak kepikir soal itu? Ya. Pikir, Pak. Sering tuh. Makanya saya buat terus. Gitu ya teman-teman ya. Harus ada alasannya, betul teman-teman. Wajib. Anda harus kasih tahu. Jo, hari ini gue tawarin lo, karena lo masuk dari 1 dari 100 daftar nama yang gue tulis buat berpartner bisnis sama-sama. Karena gue anggap lo adalah orang yang gini-gini dan lo bisa ngepalain nanti, karena gue bangun bisnis ini bersama-sama sama lo, gue yakin lo cocok di atas ini. Sekarang Jo, gue ada peluang, ngerti gak sih? Jadi kita harus sampaikan kalimat-kalimat yang closing. Closing itu apa? Ada di training saya kemarin tuh. Apa sih closing? Apa sih yang kita closing itu apa sih? Bukan Anda kasih edukasi produk, bukan. Closing bukan itu. LOP ya edukasi, seminar ya edukasi. Tapi saat closing bukan lagi edukasi, tapi emosi. 80% orang closing karena emosional. Contoh, saya beli iPhone, emosional, mau kelihatan keren, iPhone kayaknya dianggap wow. Ngerti ya? Kalau sesuai kebutuhan, edukasi, maka orang nggak ada yang beli iPhone, Pak. Beli Xiaomi. Speknya lebih tinggi. Tapi kenapa orang beli Samsung? Kenapa beli iPhone? Sampai ngantri-ngantri. Itulah closing tuh kayak begitu, Pak. Emosional banget. Di waktu yang tepat, di timing yang tepat, dan kesempatan ada, Anda sikat closing. Itulah closing. Bukan edukasi. Jual barang, jadi jelasin sampai bibir jontor, manfaat SOP, regenerasi sel. Lu aja nggak tahu regenerasi sel apa, nggak usah ngejelasin. Marketing plan, ruby mekut safir, ruby mekut diamond, safir mekut ruby. Udah, orang udah lupa ruby mekut ruby tadi apa. Udah lupa. Closing adalah buat dia sama kita mau bergabung. Kenapa kalau dia nggak bergabung, dia rugi. Itu kesempatan itu yang disampaikan tuh. Dan kenapa lo harus bergabung sama gua?
Bukan sama si A, B, C, D, sama gua. Itu closing, Pak. Itulah closing sejati. Gitu ya. Dan dia akan berbangga ada di bawah tim Anda. Dan Anda pun Yes. berbangga punya dia. Itulah closing, teman-teman. Sevisi. Punya goal setting, dia lakuin. Zoom, dia datang. Saya yakin Anda punya tim yang punya jiwa kayak begitu. Dan Anda berhasil closing dia. Dan Anda punya jiwa tim yang beda juga. Karena Anda tidak berhasil closing dengan baik buat dia. Dia cuma beli. Dan Anda udah anggap closing. Closing bukan beli, Pak. Dia bisa beli, tapi bukan closing. Cuma beli aja produknya bagus. Closing itu udah visi sama. Keinginan sama. Impian sama. Pengen kejar bareng-bareng. Nah, itulah closing. Oke? Nah, modul ini adalah pelengkap closing. Anda punya goal setting. Kenapa? Anda harus bergabung sama Semarang Champion. Apa ya? Yes. Kenapa ya? Buat dong. Buat. Di modul itu, tim Semarang Champion. Ya kan? 15, 12. Terserah Anda atur deh. Oke? Buat tim itu, patenin, lakukan gitu loh. Jalanin ke tim-tim. Bangun semangat baru. Oke, lanjut ya. Lanjut nggak? Lanjut. Siap, Pak. Yes, lanjut. Oke. Jadi tim Anda kaya, Pak. Kenapa sama kayak kami? Kenapa harus AFC? Jelas semuanya. Ngerti ya? Ini bonus bulanan, tahunan, harian, ini produk paten Jepang, tim manajemen, support system. Enak why AFC. Pertanyaan selanjutnya adalah why AFC oke, bawahnya adalah why Anda, why tim Anda. Kita ada 130.000 orang, Pak. Kenapa harus Anda gabungnya? Kenapa nggak sama yang lain? Nah, Anda harus punya itu. Yes. Betul. Kalau edukasi, Pak, contoh, saya udah closingin Anda. Dengan semangat, membara, dengan visi yang sama. Anda akan belajar sendiri, marketing plan, SOP, apa itu Anda udah pelajari sendiri. Ada waktunya penjelasan lengkap, yaitu LOP. Lah, itulah penjelasan lengkap. Di mana slide dipresentasiin sesuai template. Tapi kalau one-on-one closing, lebih baik Anda cari itu closing Anda. Ya? Oke. Lanjut. Mantap. Siap. Kenapa, Jo? Bisa ikut sama saya, Jo? Siap. Nah, itu luar biasa. Kalau udah Pak Adi yang mengajak, saya nggak bakal jalan. Benar, itu karena trust. Faktor trust yang terbentuk lama ya. Kan? Nggak, kenapa edukasi bukan jawaban closing? Gini aja, coba Bapak Ibu sekarang jawab di chat ya. Kalau saya nih GM-nya AFC, saya bawa satu box SOP, ketok-ketok pagar rumah Anda. Misi, Bo, mau nawarin nih produk Jepang, Anda beli nggak? Ya. Saya tanya aja. Kalau benar edukasi itu benar, coba Anda beli nggak? Saya di depan rumah Anda ketok-ketok pintu, jualan. Ada box dari Jepang nih, Bu. Bagus, buat stroke. Beli nggak? Ya. Anda akan bilang, nggak ada orang di rumah. Bener nggak? Anjingnya yang keluar. Yang keluar anjingnya. Tapi kenapa ada orang bergabung di sini? Ya, karena faktor trust tadi ya. Oh. Emosi itu sangat benar. Emosi itu bukan ini ya, bukan marah-marah ya atau semangat, bukan loh. Sesuatu yang sentimental gitu loh. Sentimen. Mengena ya, touching, Ya, mengena gitu di lah. hati. Kayak kita ngajak lagi nembak pacar gitu loh, nyatain perasaan bahwa Jo, gue tahu lo lagi sulit sekarang, tapi gue sekarang nawarin peluang bisnis, bukan mau ambil duit lo, tapi gue tahu ini adalah mungkin satu-satunya jalan keluar lo, bro. Kalau lo ikut di sini, gue akan bantu. Walaupun lo nggak ikut di sini, gue akan bantu. Tapi gue percaya di sini, lo pasti bisa sukses gede, besar. Karena gue tahu potensi lo. Kalau gue nggak tahu potensi lo, gue nggak akan ajak lo, Jo. Nah, sekarang, gue mau nanya, mau nggak lo bergabung bersama tim, kita bangun sama-sama, kita bangkit lagi. Something yang kayak gitu, teman-teman. Ya, emotion lah. Yes. Ya. Kata-kata romantis itu perlu banget di closing, teman-teman. Lanjut ya, fun and fact. Kalau Anda capai 1 bulan 18 orang, bagaimana kalau Anda hanya 9 orang? Atau bahkan 36 orang? Bisnis ini adalah momentum. Semakin cepat, semakin banyak. Semakin berlipat. Potensi di bisnis ini tidak terbatas.
Yang menjadi pembatas adalah diri kita sendiri. Jadi Anda mau 18 orang, 9, atau 36 orang, terserah. Sesuaikan sama kapasitas tim Anda. Nah, cara ukurnya adalah Anda bisa lakukan itu. Jadi Anda lihat juga di sistem, berapa Anda sponsor waktu Anda lagi semangat. Anda bisa 30. Contoh Pak Adi bisa 30. Ya, Pak Adi kan bisa 30. Oke deh, Pak Adi jangan plus 30. Oke lah, gue ambil setengahnya lah, 15. Ya dong, maksudnya kan setiap orang nggak sama. Atau 10 lah. Kalau 10 gue lihat nih tim gue bisa semua nih. Ya udah bikinin dari data juga ya. Jangan dari kira-kira. Seberapa banyak waktu yang Anda curahkan, seberapa serius Anda melakukannya karena hasil tidak pernah mengkhianati proses, teman-teman. Saya ngomong gini juga bukan karena kita udah hebat gini ya. Tanya Pak Ernest waktu bangun AFC di awal LOP cuma 7 orang. Dr. Luigi juga termasuk tuh datang 30 orang. Tanya Dr. Luigi masih awal-awal banget. Nggak ada orang Pak yang percaya sama kita. Kita sendiri yang percaya sama diri kita baru bisa. Tanya deh, ini kan banyak saksi-saksi mulai dari awal kayak apa. Saya bukan ngomong karena, wah AFC udah gede. Enggak Pak, kita mulai AFC dari 000. Dari 001 mulai bangun sampai dari 001 jadi 130.000. Nah itulah prosesnya. Jadi saya bukan GM yang masuk udah sukses. Saya masuk dari nol, telur ayam, Pak. Dan marketing plan belum ada, Pak. Oke. Bulan pertama dan bulan kedua adalah duplikasi goal setting. Itu tugasnya. Setiap member masuk, dia duplikasi goal setting. Dia punya goal setting, dia bisa lakukan. Duplikasi artinya Anda melakukan, dan Anda refer ke downline untuk lakukan. Karena Anda sudah lakukan. Duplikasi tidak bisa terjadi kalau Anda nggak lakukan, lalu Anda refer downline lakukan. Nggak bisa. Wajib dari digital trading, LOP, NDO, seminar dokter, wajib memahami NDO dan mempraktekkan. Jadi selain hadir, Anda wajib juga praktekin. Itu di modul. Karena nih, lihat nih. Ini modul ini nyangkut sama NDO. Oh. Modul ini nyangkut sama NDO, teman-teman. Satu paket. Fokus sponsor 2 bulan pertama. Lihat nih, fokus sponsor 2 bulan pertama. Bangun momentum Anda. Ingat, ini akan menjadi cerita Anda seumur hidup Anda. Dan pengalaman Anda yang tak terlupakan seumur hidup Anda. Jadi, survei membuktikan 2 bulan pertama, bukan waktu Anda join langsung 2 bulan ke depannya, bukan. 2 bulan Anda mulai fokus, itu akan jadi cerita Anda seumur hidup Anda. Itu Anda akan ceritain ke downline Anda seberapa susah Anda, seberapa banyak Anda ditolak, Anda bangun jaringan seperti apa, itu cerita Anda seumur hidup. Nah inilah, jadi Anda ingat, bulan pertama dan bulan kedua akan jadi cerita seumur hidup Anda. Dan itu terjadi waktu Anda fokus bangun sponsor. Jadi jangan Anda rekrut 4 orang, 2 kiri 2 kanan, itu mau cita-citanya ngebina 2 kiri 2 kanan ini. Enak banget loh. Bukan begitu Pak mainnya. Lu sponsor 2 bulan seumur hidup. Makanya 1 bulan dan 2 bulan 19 orang, 19 orang. Bulan ketiganya baru 8 orang. Kenapa? Karena mulai fokus dengan bina tim Anda. Dan pengembangan tim. Perluas daftar nama pribadi Anda tetap. Dan tim Anda terus kembangkan. Sudah bisa membuat modul atau pengembangan dari modul Anda. Jadi teman-teman yang udah jalan modul ini 3 bulan, Anda udah bisa mix, udah cobain. Jangan Anda udah edit dulu. Anda belum coba, Anda udah edit. Udah lakuin dulu baru edit. Di mana-mana gitu ya. Terus review tim setiap minggu. Jadi setiap tim, sekarang Bushido kita, Budi Darin juga lagi Zoom juga jam 7 malam tuh. Ada undangannya, saya nggak bisa datang kan, saya ada di sini. Dia review juga tim dia. Dari level manapun, makanya saya rekomendasi aja. Setelah Anda punya modul, harus ada review. Zoom ini di-review. Tiap minggu gimana, siapa yang progres, siapa yang sukses, siapa yang enggak, yang sukses sharing, yang enggak belajar, ya kan? Indikator Anda sudah benar atau tidak di bulan ketiga, harusnya sudah toreda. Itu patokannya. Kalau Anda udah benar lakukan, udah di-track di modul semuanya, Anda harusnya udah toreda. Bisa juga Anda toreda dalam 1 bulan tapi nggak ikuti modul, tapi akan hancur di 3 bulan, 6 bulan selanjutnya. Itu udah pengalaman kok. Ini kan saya ngomong data doang. Jadi teman-teman mulai bentuk modul. At least ini nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Tugas saya cuma mau kasih tahu bahwa modul ini ada. Anda bisa pakai modifikasi, silahkan. Tapi modul ini ada. Tim yang lain lakukan.
Semoga tim Semarang Champion hebat juga. Kan saya maunya gitu ya. Tugas saya kan buat Anda stabil income-nya. Itu tugas saya tuh, teman-teman. Yes. Tugas saya bantu income Anda, omset Anda, jaga-jaga. Itu tugas saya. Yes. Itu tugas saya tuh. Jadi saya di Zoom ngomong sampai capek. Ini kan saya masih Zoom dari jam 4 sore kok, nggak putus-putus sampai detik ini. Karena itu tugas saya. Dan saya punya visi misi dari sana. Jadi saya nggak akan pernah berhenti. Nggak akan pernah capek buat Anda. Apabila semua langkah di atas tidak berjalan dengan lancar, di mana sulitnya memulai lagi dari halaman 1 di atas. Apa susahnya mulai ulang? Ya nggak? So, teman-teman, modul ini selesai saya presentasikan. Harapannya bukan Anda ikuti sih. Harapan saya, teman-teman, Anda tahu ini ada. Anda tahu mungkin next-nya apa yang Anda harus lakukan. Itu aja harapan saya. Anda bisa bikin lagi lebih hebat, saya lebih happy lagi. Saya bukan, Anda harus ikuti ini, bukan. Tugas saya cuma mau kasih tahu ini ada. Tugas saya, Pak Niko, saya mau bikin Semarang Champion modul, boleh nggak Bapak ada di Zoom? Saya akan ada. Pak Niko akan review modulnya, boleh nggak di-review? Saya akan reviewin. Itu tugas saya sampai sana, teman-teman. Jauh dari sana, saya mau bilang bahwa sukses itu ya, teman-teman, ada orang yang bisa tangkap cepat. Pak Adi, Joe, jalan bisa cepat. Ada yang butuh lambat. Nggak masalah, Pak. Yang penting adalah Anda keep going itu, keep walking, keep doing. Anda suatu hari akan ketemu nyawanya, soul-nya Anda akan ketemu itu. Makanya saya akan keberatan kalau orang tanya ke saya selalu gini, Niko, apa tips and trick bisa closing ini? Nggak ada tips and trick. Saya selalu bilang, teman-teman, tips and trick di bisnis ini nggak pernah ada. Tipsnya Pak Adi belum tentu cocok buat saya. Tipsnya Joe belum tentu bisa Anda jalanin. Setiap orang punya tips and trick dan dia akan ketemuin sendiri dengan cara Anda sendiri. Anda bisa closingin orang dengan cara Anda sendiri. Nggak ada cara lain Anda bisa pakai. Tapi untuk temuin diri Anda sendiri, Anda harus jalanin seperti orang lain. Anda harus prospek ditolak. Anda harus dijauhin teman beberapa. Semua prosesnya begitu, teman-teman. Dan Anda akan suatu hari ketemu, ini cara saya. Dan Anda bisa duplikasiin ke tim Anda. Caranya gini, dan tim Anda akan melenceng sedikit, nggak apa-apa. Dia akan ketemuin dirinya lagi. Semua begini, teman-teman. Itu tugasnya, teman-teman bekas tahu, jangan menyerah. Keep walking. Ada downline ngeluh, dengerin aja. Anda percaya nggak? Saya banyak nyelesain masalah, hanya dari dengerin. Belum kasih solusi. Dia bilang, Pak, makasih ya. Saya udah sedikit up nih. Belum saya kasih solusi loh. Jadi, teman-teman, kalau Anda jadi leader, jadilah pendengar yang baik. 1. Jadilah pendengar yang baik. 2, kalau Anda beneran leader, Anda bertanggung jawab di bawah Anda. Punya tanggung jawab itu. Bentuk modul. Ala Anda, terserah lah. Itu tugas Anda memang. Nggak bisa selamatin orang semua memang. Sukses itu tuh kita nggak bisa bantu gitu. Kita bisa temenin aja. Makanya saya selalu bilang ganti kata bantu. Gua akan temenin lo. Gitu ya teman-teman ya. Saya nggak tahu masalah apa Anda bisa sharing. Tapi tugas saya hari ini sharingin modul yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar. Yang mungkin teman-teman nggak pernah tahu ada apa. Terus gimana ada tim yang berhasil bangun sukses. Ada yang nggak. Tim Semarang Champion juga oke kok. Bukan nggak sukses. Cuma mungkin dengan referensi ini Anda bisa lebih stabil, Pak. Goal setting lebih jelas, setiap tim duplikasi jadi ada. Kalau nggak duplikasi, saya tanya deh, kalau Anda nggak punya modul, nggak punya apa yang mau diduplikasiin? Coba saya tanya sekarang, kalau Anda nggak punya sesuatu warisan modul ini, apa coba? Saya pun sama Pak Ernest tanya deh, saya selalu bilang, Pak, kita harus pikirin, Pak Ernest juga bilang, kita harus pikirin suatu sistem, itulah legacy kita. Di mana kita semua udah tua, udah apa, dan ini running well, itulah sistem, modul, template, itulah guidance. Itulah tugasnya. Dan itu kita mati-matian, Pak. Mati-matian, Pak Adi. Semua leader ya. Kita semua mati-matian pikirin jalanin ini. Semua capek. Enek. Bosen gitu. Tapi memang begini stepnya. Harus dilalui semuanya. Itu teman-teman ini nggak ada yang ada omset 100M datang aja. Nggak ada. Ini penuh begadang. Penuh capek. Muak. Enek. Tapi memang begini, Pak. Emang sukses itu susah. Teman-teman harus tahu, sukses itu susah. Itu rasanya nggak ada happy, kelihatan semua orang happy di sini, nggak ada yang happy.
Saya yakin orang pekerja keras nggak ada yang happy kita. Tapi kita tahu siapa yang kita lakukan di bawah itu. Saya tahu apa yang secara hati nggak happy mungkin, tapi lihat semua sukses happy. Yang kayak gitu-gitu ya, bukan nggak happy apa ya.